BTW jersey, ngomong-ngomong jersey yang saya pakai, saya kasih ke Anda tahun ini berguna sekali ya. Yang mana? Dortmund, Anda bisa pakai nonton di final nanti. Dortmund. Iya. Lihat tuh, saya datang kemana, di situ ya masuk. Betul. Keren. Terima kasih. Masuk final. Berlin. Hah? Berlin. Enggak, aku kan kasih Dortmund. Ya finalnya di Berlin tapi. Iya finalnya di Berlin. Ya, di Jerman. Tapi Dortmund lolos kan? Lolos. Saya baru datang doang lolos. Oh iya. Lolos Gila, final. apalagi dia. Gara-gara lu ke situ Piala Champions jadi Saya Dortmund ke lolos. Juve kemarin pecat kan Allegri. Iya benar. Saya ke Dortmundnya final. Gokil. Benar. Gokil. Benar juga. Gokil. Pak Mamat gak mau datang ke istana. Hah? Siapa yang... Siapa tahu ada kejadian sesuatu apa gitu. Oh, Bang, makasih ya sudah datang. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di atas langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Jebret. Kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami juga lebih bagus daripada Pandit Football. Kami lebih bagus daripada tactical analisis bacot yang ada di Twitter. Garis tengah ruang taktik. Tidak bagus kali ya. Tidak bagus kali ya. Kita ini tactical board. Terus sudah di meja. Tactical board. Kami juga lebih bagus daripada pembinaan usia muda Federasi Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada aturan-aturan yang keluar. Seperti aturan tapera. Itu bukan federasi. 51. Oh iya itu bukan federasi. 51, itu aturan iya. pekerja swasta. Ketenaga kerjaan. Iya. Aturan ADRT, ADART. Oke ya kami lebih bagus ada ART. Kami lebih bagus daripada pemilihan. Yang menang urutan 2, yang kalah urutan 1. Habis itu mengendurkan diri. Kayak kita lebih bagus. Yang mana itu? Kemarin pemilihan kan. Championship Series. Bukan ketua PSSI, pemilihan ketua PSSI. Iya. Yang ada mengundurkan diri. Kita lagi Mengundurkan ngomongin diri. Championship Series. Kami juga lebih bagus daripada Championship. Series. Ya, aturan-aturan MLS tapi satu wilayah. Gimana sih? Gimana? Hari ini kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan seseorang yang sering bermain di kubu sebelah. Di kubu sebelah. Ya, yang sering dengan yang di bawah kita itu. Siapa? Oh, Bang Valen. Oke. Jebret. Sama Terus? Just Talk, biasa. Justin juga Tapi di bawah kita. karirnya hampir sama dengan lu ya. Kenapa? Main film. Iya ini senior banget lah, jauh lah. Jauh banget. Jangan disama-samain ya. Saya yang tersinggung. Gantengnya sama. Gantengnya sama. Alhamdulillah gantengnya sama. Main film sportcaster. Sportcaster juga. Ya betul sekali. Ya kita langsung sambut saja. Langsung sambut. Inilah dia fans MU dari Jebret Media. Kita mau datang ke sini. Inilah dia Ibnu Jamil. Yes, Bang Jamilo apa kabar? Siap Mat, alhamdulillah baik. Bang. Gokil. Bang kenapa Jamilo sih bang? Italiano. Enggak, bukan. Jadi ceritanya tuh kenapa gua kasih tambah O. Karena dulu gua mau bikin media sosial. Entah itu kayak Facebook atau Twitter. Gue mau bikin email. Ibnu Jamil udah banyak banget yang pakai. Jadi mau gak mau gue mesti cari username-nya yang gak yang belum ada. Waktu itu gue lagi seneng dengerin Jamiroquai. Sempet nama username gue Ibnu Jamiroquai. Norak banget kan. Tapi udah lama gak kepake. Pas tiba-tiba muncul pet. Terus apa mau bikin Twitter lagi. Akhirnya Friendster dulu. Friendster gak sempet main sih. Iya gak sempet. Bang jangan bikin aku merasa tua sendiri. Bener. Gue langsung ke Instagram setelah itu. Okay. Ya udah akhirnya gue bikin lagi cari lagi username yang masih bisa tinggal tambahin O. Ya udah sampai sekarang. Jadinya Jamilo itu. Belum dia. ada yang pakai tuh. Belum ada. Oke. Ibnu Jamilo. Akhirnya ketempel nama itu jadi nama panggilan. Nama panggilan dan sekarang juga nama brand dagang gue nasi goreng Jamilos. Oh pakai S, tambah S. Iya. Ini lama-lama tambah satu huruf. Panjang benar jadinya. Pelan-pelan. Jamilo ST12 bisa. Pakai angka di belakang. Kegiatan Bang Ibnu sekarang suka lari maraton. Iya. Ini sebenarnya bentar, doyan olahraga ini dari dulu. Nah, itu. Dari dulu Mat, dari dulu. Jadi dari kecil, dari SD emang suka dengan olahraga. SMP ke basket. SMP, SMA. Oh justru basket duluan. Iya, enggak SD bola, sempat masuk SSB. Ada di dekat rumah tuh di Ulu Jami, nama kesebelasannya HW kalau nggak salah lupa. Hizbul Waton. Hizbul Waton. Iya, Ada di Jogja. Ada kan di Iya, Jogja. ada. Terus berhenti lagi musimnya basket NBA saat itu.
Oke. Jordan. Ya. Wah, eranya Michael Jordan. Indosiar masih siarin tuh. Oh enggak, itu dulu RCTI. RCTI punya Pagi-pagi ya? license-nya, betul. Bung Ari. Ari Sudarsono. Oh, iya. Ari Sudarsono, betul. Terus sempat juga Helmi Yahya bawain. Di Iya. SCTV kan sempat pindah. Iya. Terus ada Tamara Geraldine. Bener. Basketnya muncul Iwake. Nah itu zaman-zaman Kobatama gue jadi anak basket. Di Itu sama SMP, sekali SMA. bola hilang tuh. Bola hilang. Dari peredaran seorang Ibnu Sempat Jamil. main di kampus dikit-dikit. Oke. Sempat main di kampus dikit-dikit. Karena memang pada dasarnya bola itu sesuatu yang apa? Gampang ya. Yang gampang. Yang di rumah pun gue main gitu loh. Sama teman-teman rumah main di gang tuh main. Tapi lapangan gitu. basket kan selalu ada kan. Agak sulit lapangan basket cuma ada di sekolah. Bener ya. Iya, seluruh sekolah di Indonesia pasti punya lapangan basket. Itu pun Hampir. semen gak? Semen. Lantainya. Bukan yang apa namanya. Semennya fiber juga gitu-gitu. Iya, enggak, semen dong. Kan Semen, lapangan upacara. Oh iya benar. Sama berarti ya. Iya. Saya tidak merasa tertinggal banget nih. Karena sama. Nah, Semen. sempat juga ngerasain main basket di lapangan yang panoan. Yang udah pada ngelupas semen. Oh iya, sebenarnya iya. Lupas tuh. Iya. Iya. Tapi pada akhirnya tuh lebih memilih jadi anak bola dibandingkan anak basket itu kapan? Apa sampai sekarang sebenarnya masih diam-diam ngikutin basket, cuma Dulu- nggak ngomong aja? Enggak, basket ya main tapi dikit-dikit. Dulu sempet punya niat untuk jadi atlet basket. Oke. Sempet ngikut klub Satria Muda. Satria Muda OSM. Punyanya Britama. Pak Erick Thohir. Iya. Sekarang Iya, dari dulu Benar dulu udah punya Pak Erick tuh. kan Mahaka grupnya. Bukan Britama, dulu kan BRI juga. Itu kan sponsor. Iya. SM Britama tuh Britamanya sponsor. Tapi sahamnya dimiliki oleh Mahaka. Mahaka punya. Oke. Satria Muda zamannya dulu E-Boy ada Iya. terus Siapa yang Jeber, pernah datang ke sini? Rizal. Oh bukan ya itu ya. Bukan. Siapa yang datang sini? Yang datang ke Ada sini. Wahyu. Kelly Purwanto. Kelly Purwanto. Kelly Purwanto itu pernah satu tim di Satria Muda junior, main basketnya bener-bener dari awal sama gue juga. Oh iya? Kelly Purwanto, tapi dia lebih jago. Nah disitulah gue mulai sadar ternyata skill gue gak berkembang. Gue belok aja nih, Oh. cari yang lebih realistis. Kelly juga mainnya slow-slow aja kok bang. Wah, tapi dia flamboyan, stylish dia. Dia itu mainnya Emang jago aja ya. jago. Perkembangannya pesat gitu loh dia. Waktu zaman SMA kita tuh main dulu di Bulungan. Nah. Gitu. Ada Kelly Purwanto, siapa lagi ya? Mario Lawalata, Iya. terus Samuel Rizal. Dia tuh udah di atas gua, divisi 2 kalau gak salah mereka. Sedangkan gua masih junior gitu. Oh, berarti basket juga termasuk salah satu jalan hidupnya bagi Ibnu Jamil ya? Betul. Salah satu yang ngebawa gua masuk kuliah ngambil beasiswa dari basket. Oh, Sempat dapat beasiswa. jalur di basket justru. Jalur basket. Cuma gue pengkhianat di kampus waktu itu. Kampusnya apa Bang? Mercu Buana, Kebon Jeruk. Percobaan ya. Mercu Buana, Kebon Jeruk. Buana. Gue masuk kuliahnya jalur beasiswa basket. Tapi pas semester ketiga gue pindah ke bola. Lah, Main bola ini lagi. yang kasih beasiswa siapa? Ya kampus. Waktu itu gue ikut Tapi prestasinya mereka jalur prestasi basket. jalur prestasi basket. Waktu itu mereka bikin acara kejuaraan basket. Gue menang juara 2 kalau gak salah. Terus dapat penawaran beasiswa, gue ambil beasiswanya, ikut dulu tuh latihan segala macem, sampai ikut ngerasain Libama, Liga Bola Basket Mahasiswa, tapi nggak lama, terus ngerasa kayak stuck banget nih permainan di basket gitu. Akhirnya ya udah banting setir, diajak-ajak casting, mulai dapat iklan, abis itu iklan dan main bola doang. Basketnya dilupakan. Tapi boleh kayak gitu. Ya udah terlanjur Udah masuk. terlanjur. Oh, itu cuma tiket masuk Masa aja. kamu tiket DO masuk karena aja. kamu beralih ke bola kan gak mungkin dong. Tiba-tiba DO. Kan jalur masuknya itu dari basket. Paling cuma dicengin doang sama anak-anak basket yang lain. Gitu ya. Tapi kan prestasinya tetap buat Mercu Buananya. Mau Mercu pindah ke Buana. bola juga bola Mercu Buana kan. Betul. Itu kuliahnya gratis gak bang? Kalau gitu. Beasiswa. Beasiswa waktu itu gratis tapi pas kayaknya sempet pas ngambil ke bola jadi 15% apa 25% bayar gitu. Semesterannya. Iya. Oh, 25 lumayan lah. Lumayan. Lumayan lah. Dan main bola di situ langsung berarti. Main bola tapi cuma sempat ngikutin latihan timnas kampus. Tapi memang waktu itu udah schedule kerjaan udah mulai ada banyak jadi lebih banyak. Ini bola gede ya, bukan Bola futsal ya? Enggak futsal. Belum ada Karena- dulu. Belum ada. 2000 berapa? 9 berapa tuh?
9 enak banget. Waduh. Lu udah ngomong 2000 lu ralat lagi. Waduh, gua aja masuk kampus saya 2000. Ya 2003 2002 lah. 2003. Iya, Oke. 2003 2002. Lulus tuh 2006. Belum, futsal belum. 2002. Belum ada ya, Baru futsal di masih. 2000, ya 2006 sih. Dan kebetulan 2006, memang 2007. lapangan kita itu kampusnya waktu itu lapangan bolanya masih baru. Jadi baru direnov, Rumputnya masih rumputnya enak. masih bagus. Wih, itu biasa tuh anak-anak skill bola. Nah, Keluar tuh di situ tuh. keluar. Berarti bola timnas, basket timnas emang badannya jago deh kayaknya kayak KKJ. Main olahraga apa aja dia bisa. Iya karena hobi olahraga dasarnya memang kan. Iya. Jadi apa aja masuk. Cuma kategori jago enggak, tergantung. Oh, yang masuk timnas kampus udah pasti aman bang Iya. levelnya. Nah dulu pas bolanya gue kiper. Posisi yang di gue. kampus ini. Iya, karena mereka beranggapan lu kan anak basket. Ah. Jago megang bola, nangkep. Nah udah kiper. Tapi beneran bisa nggak? Itu juga teori yang Beneran. saya percayakan sih. Beneran, gue dulu bisa kiper. Jujur masuk klub Celebrity Football Club itu awalnya juga dari kiper. Ah. Eranya Gugun Gondrong, Primus, Sama Raffi jago mana? Raffi. Nyari duitnya juga jagoan dia. Sama Bang Bes jago mana? Jagoan gue lah, jauh. Gue Sama masih kiper. berani. Iya. Gua Bang masih Bes berani. kiper kalau di Celebrity FC. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya Gue masih Jamilo gue, deh. masih gue. Gue masih berani bilang gitu. Dulu udah bisa terbang-terbangan. lah. Berarti betul ya teori bahwa orang kalau jago main basket ketika jadi kiper lebih melekat gitu di tangan, Iya. tangkapan, bisa lompat. Betul. Benar berarti. Bisa karena terbiasa mungkin. Nah teman-teman yang mau jadi kiper Basket masuk dulu. basket dulu aja. Nanti beralih. Minimal basicnya ada gitu loh. Kayak ada satu persamaan teknik nangkep bola di udara itu pakai langkahnya langkah basket. 1, 2 lompat tep, petik bola di atas tam gitu. Jumping. biasa Iya. jam Kalau langsung lompat kan pasti lompatannya nggak begitu tinggi. Tapi Ah. kalau kita pakai langkah, pakai ancang-ancang itu pasti lompatannya lebih tinggi. Ya, Mana ada kalau beda kan? Kita langsung lompat tem sama ngambil langkah ancang-ancang abis itu lompat. Pasti lebih tinggi yang lebih ngambil ancang-ancang. Tapi tahu nggak teori untuk Gue udah tahu kalau ada loncat. Lu pasti ngomong. Tapi mau tahu nggak teori biar kita bisa lama di udara? Apa tuh? Ketika lompat mau lama di udara. Apa? Belum tahu kan? Belum tahu gue. Katanya pendukung MU. Katanya harusnya tahu. Apa? BP kan bisa lama di udara. tuh. Yes. Dia pakai teori ini. Teori apa? Teori yang saya kasih ini. Jadi bola tenis, Hah? tahu bola tenis hijau, Tahu? nah ditaruh Iya. di berdiri kaki satu itu di setengah bolanya, satu lagi di setengah bolanya, tahan posisi selama mungkin. Oh, itu bener. Benar ini. Itu kata Mark Bosnich. Mark Bosnich. Oh, Mark Bosnich, Dia ya mau ampun. pengetahuan ini. Keren, di sini. keren. Itu. Jadi gak usah. Kiper MU kan? Kiper Betul. MU, ya. Itu pakai itu dan itu ternyata BP juga pakai. Oke. Dia latihan begitu sehingga lompatan itu bisa delay di udara tuh. Iya. Nah, BP tuh bisa ngopi loh 3 kali di atas. Iya lama banget Bisa, ya. lama Bisa banget di ya. atasnya. iya, bisa kayak stop gitu ya. Iya. Stop gitu baru turun. Turun. Dulu kalau gua tekniknya pakai ini zaman SMA tuh pakai tahu nggak sih yang ada pasir namanya bending kalau Iya, nggak salah. iya, iya, iya. Nah diikat tuh. Kan SMA udah celana panjang. Ah. Jadi kalau berangkat sekolah pakai itu. Oh, biar Supaya langkahnya lompatannya ya. bisa tinggi. Nanti pas latihan basketnya dicopot. Jadi lompatnya kakinya lebih enteng. Oh, jadi dikasih beban dulu. Betul. Baru nanti kalau dilepas kaki udah enteng untuk Iya. gerak. Sama kayak orang latihan di pasir Mm-mm. Yes. atau diikat gini Betul. baru lari kan. biar Ditaruh beban. beban kan di Iya, belakang. ah. Betul. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi coba yang Mark Bosnich. Ya oke. Ini sudah berapa pemain ya kita kasih ajaran berhasil. Lu Jenderal Arif. Jenderal Arif lo kita ajarin. Oh, Iya. ajarin. Terkesima dia. Sananta, betul. Sananta kemarin lu ajarin gak? Sananta belum Arkan Fikri. Arkan Fikri itu bola tenis kalau mau tendang penalti pakai bola tenis. Oke. Iya, iya. Tapi itu mulai suka MU di periode yang mana? Di periode awal-awal Cantona masuk kayaknya. Berarti sebelum main bola di kampus ini udah suka, udah nonton MU juga. Nah itu udah nonton tuh. Nonton terus tuh. Oh, Jadi Walaupun masih basket itu ya. masih basket. Malah justru karena dulu basket itu tayangannya susah dan pagi. Iya, pagi Jadi bener. olahraganya basket, nonton olahraganya Bola. bola. Oke. Dari zaman Serie A ya.
Serie Waktu A, itu RCTI Serie itu. A RCTI, Bung Ryan Ajaka Ryan Surya. Ajaka Surya melaporkan langsung dari Como, Italia. Padahal dia lagi di apartemen sambil pegang sarung, sambil megang kopi. Benar itu ya? Iya katanya. Tuh, gue udah curiga. Soalnya kan dulu ada video call. Gue juga Gak ada dengar gambar kan? Iya. kononnya begitu. Jadi kan nggak mungkin dia pindah-pindah kota diikutin terus. Dia kalau nggak salah tinggalnya di Tapi apa kan sih? dulu stasiun TV itu masih punya budget gede untuk wartawan-wartawannya liputan langsung ke luar negeri. Sekarang aja karena udah ada digital. Udah susah kan. Iya gitu. betul. Nah dulu kan memang masih itu. Tapi masa Dulu kan kayak katanya ya, tim RCTI Sport bilang gitu, nyari orang yang bisa bahasa Itali, yang tinggal di Itali untuk bisa live reportase gitu. Nah, jangan rusak imajinasi masa kecil saya. Gitu, kalau ya Bang. Lu kebayang Saya di sudah stadion percaya. ya? kalau nggak Sudah salah dia tuh percaya, guru ya. ya, gue lupa gak tau. Bung Ryan Ajaka Surya tuh awalnya bukan pengamat bola banget atau praktisi bola juga enggak. Tapi memang dia bisa gitu loh. Dan dia tahu mengerti keadaan Itali seperti apa. Itu jelang kick off kan biasanya ditelepon Iya. kan? Iya. Pas Tapi kan itulah pas match. sebenarnya kalau kita ngerti bahasa Itali, kita baca koran aja kita mengerti keadaan pertandingan itu seperti apa nantinya. Siapa yang main, siapa yang cedera, kemungkinan seperti apa. Toh langsung baca koran Italia aja bisa kan? Langsung kita baca aja. Oke, dilaporkan pertandingan derby Kota Milan ini akan berlangsung seperti ini dan pelatih sangat siap sekali baca korannya bisa sebenarnya kan. Kan nggak kerekam juga. Waktu itu kan cuma foto. Bener. Iya, cuma Belum foto ada dia video kecil call. di bawah, iya. Iya. Tapi grande. Tapi keren lah. Keren. Saat itu Tapi ini kita pengakuan amazed Bang banget. Ryan sendiri. Bung Ryan Ajaka Surya sendiri. Itu denger selentingan-selentingan. Kita harus undang sih untuk Iya. masa Coba kecil tanya, saya udah coba rusak tanya. nih jadinya. Iya, coba Bener. tanya Bung Bener. Ryan. Lu ngebayanginnya emang ada di Bayangkan sana. loh berapa jutaan anak Iya. di umur Seusia itu itu. Bang Jamilo patahkan imajinasinya. Bang Jamilo Di apartemen rusakin sarungan gitu ya. imajinasinya jadinya Allah dulu kita bayangkan ini dia di Soalnya kan bisa. Olimpico, Kan, di Dele Alpi Dele kan. Alpi, Iya juga. San Siro, Giuseppe Meazza gitu kan. Iya. Iya. Bahkan itu yang dinanti-nantikan dulu. Wih laporan Bung Dari Ryan sana ya. Bung Ryan ditunggu banget kan. Ditunggu banget tuh. Tapi sisi positifnya adalah kita bisa mengetahui keadaan atau atmosfer sebelum pertandingan. Iya ngerasakan Gitu, benar. merasakan karena memang dia tinggal di sana. Gitu. Tapi dia di apartemen. Tapi kita nggak tahu itu dia di stadion atau bukan. Gitu. Maksudnya dia di apartemen di Indonesia apa di apartemen sana. Di sana? sana, Di sana. dia kan tinggal di Itali. Memang di sana. Memang di sana. Tapi nggak jalan-jalan di Tapi stadionnya. belum tentu di semua kota, di semua stadion dia muncul. Itu harus Gitu. ditanya Wah, langsung. kita harus Nanti coba pembukaan tanya ya. Ini, merusak ini judulnya nanti merusak Imajinasi imajinasi Serie A. anak 90-an. Serie A. Tapi Bang Jamil itu Serie A dulu apa Liga Inggris dulu nontonnya? Nontonnya di Serie A dulu malah. Oke. Serie A sempat mencari-mencari siapa nih tim mana yang bakalan jadi favorit. Sempat suka dengan Fiorentina, Vio. eranya Batistuta. Torricelli, Rui Costa muncul di situ. Terus ada Parma juga. Terus tapi sempat ngerasain nonton Ruud Gullit sedikit ya kalau nggak salah nggak. Di Milan. Iya, tapi akhirnya sukanya malah sama Milan. Oh, Kalau sukanya untuk AC Milan. Italinya. Tapi nggak sebesar suka gue sama MU. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena kasus Calciopoli. Milan kan Milan juga Enggak, dipotong tapi sih. Serie A itu langsung drop. Betul 2006 tuh. Calciopoli kan bikin drop penonton juga. Ya. Yang datang Ya, ke sampai stadion sekarang juga. ini susah Sampai naik sekarang lagi, susah naik lagi. Iya. Padahal Serie A adalah salah satu liga yang bisa menyesuaikan jam tayangnya di Indonesia. Iya. Agak Jam tipis 10 juga. ya. Iya, sama Inggris. Yang kalau Spanyol kan nggak mau nyesuaiin. Dulu itu rutin banget tuh ada yang pertandingan jam 10 malam satu Betul. big match. Betul. Iya kan? Tapi nanti Betul. subuh juga big match Betul. selanjutnya gitu. Itu masih seru tuh zaman-zamannya Ronaldo di Inter Milan. iya. Ronaldo Awal-awal ya. udah 5. Wah. Itu yang masih nyalahin flare, ada asap-asap. Jadi gitu. Inter tuh memang merusak Serie A banget. Enggak dong. Kesimpulannya enggak begitu. Karena Calciopoli. Juventus. Juventus dihukum, Milan dihukum, Inter Iya. enggak. Enak aja orang pertandingannya Inter. Berarti Iya, benar. dalangnya ya Inter Milan. Iya. Gimana sih bisa jadi yang Emang misalnya- dalangnya Inter Milan orang sebelum persidangan kepala Telkom Italia itu saksi kunci mati. Iya. Siapa mau dibuktikan? Kepala Telkomnya. Iya. Habis itu kan sekarang baru Mogi ditarik hukumannya. Iya dong. Ini biang keroknya Inter. Emang. Wah ini Gunawan. Tapi bener loh, itu kasus itu merontokkan
Hegemoni ya. Hegemoni dan juga imajinasi gue terhadap Liga Italia saat itu. Lagi seru-serunya. Itu sedih sih tapi. Iya, itu persaingan. Dan juara dunia kan. Iya. Jadi kayak anti klimaks banget tuh. Anti Habis juara klimaks dunia, banget. Italia Langsung. lagi di puncak-puncaknya Puncak. langsung drop di tahun berikutnya. Drop. Terbukti parameternya penonton stadion udah mulai tipis. Iya, pemain udah nggak mau pindah ke Italia. Itali. Dulu aja Vieira loh, legend Arsenal aja Iya. nekat pindah ke Juve. Iya. Pemain Iya. siapa pengen ke Milan, Iya. dari Madrid apa ke Inter. Nah terus muncullah tuh tayangan TV7. Pernah TV Iya. kan. punya Kompas dulu. Iya. Iya. Dia punya tuh nayangin Liga Inggris. Sempet juga Antv zaman dulu. Iya benar. Antv tuh bisa nguasain berapa liga tuh. Spanyol. Karena dulu kan kayaknya belum punya yang eksklusif license Iya. broadcaster gitu loh. Mereka beli pertandingan kayaknya. Limper, Ketengan ya? Ketengan. Iya, iya. Gitu. Jadi tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba pindah di sini gitu. Betul. Kecuali Serie A ya, Serie A license RCTI sama RCTI. Serie A itu Iya. udah melekat gitu. Melekat dulu. Gara-gara Iya. itu pindah nonton Liga Inggris. Nonton Liga Inggris. Tiba-tiba sempet ngeliat juga Liverpool. Oke. McManaman, wah gila nih sayap kencang banget Steven, nih. iya. Steve McManaman kan. Gak pakai Van dong. Steve aja. Steve McManaman. Steven. Tapi bisa jadi mungkin di aktenya Steven. Iya. Bisa jadi. Anda kok ngatur-ngatur orang Inggris ya? Ngatur-ngatur orang Inggris nih mas. Stephen McManaman. Iya. Kalau disebutin Steve, emang Steve, agak iya, jadi iya. pales ya. Iya, Steve ya. Steve McManaman. Steve McManaman gitu. Terus gue nggak tahu kenapa tiba-tiba agak ke distract sama Ryan Giggs. Sama-sama keriting, sama-sama pemain sayap. Dan punya akselerasi yang juga. kencang juga. Nah disitulah gue ternyata kok lebih suka nonton Ryan Giggs ini nih. Dan juga MU. Tapi wajar lah di era itu kan eranya Ferguson. Iya. Ferguson lagi bagus-bagusnya. berjaya-berjayanya. Terus muncullah Class of 92. Iya. Adalah seorang sosok karakter pemain bola ganteng David Beckham. Iya. Terus tiba-tiba punya pacar dari salah satu girl band yang mendunia, Spice Girl. Itu berita di tabloid-tabloid olahraga. Beckham terus tuh. Beckham, MU, dan Alex Ferguson semuanya. Itu kayak mendominasi di kepala gue. Jadi ya udah. Kayaknya gue memang ini tim gue nih. Sampai gue bikin clipping tuh. Setiap ada MU atau poster-poster David Beckham. Gue gunting. Zaman dulu ada GO, iya. bola, Bola, benar. Bola. terus apa lagi tuh? Soccer. Soccer. Itu pasti gue clipping. Playboy. Zaman clipping. Playboy. Boleh dong ada tabloid Playboy. Ya. Masa gak boleh di zaman itu ada Playmaker mungkin masih masuk ya, playmaker Playboy. gitu ya. Iya. Terus Ya, maksudnya pemain-pemain bola yang jadi apa namanya jadi bintang Playboy. bintang iklan celana dalam atau apa kan pasti ada dong. Lo tahu pemain bola namanya Petit, Emmanuel Emmanuel Petit. Petit, Prancis ya. Iya. Itu gue nyambungin imajinasi gue ke sana. Itu yang celana dalam kan. Pasti ada kalau yang gitu-gitu. connect nih pasti pada tahu nih. Pernah iklan ya? Iya. Iklan emang Petit yang gondrong kan? Prancis. Iya. Petit. Kan Ingat badannya kan? kekar tuh yang badannya. Pemain bola yang gondrong, rambutnya rapi, gunting, terus langsung dikuncir. Udah dicari dia nih. Langsung. nih. Wah nih bilang kekar dikit langsung. Punya di-sub. imajinasinya tuh pasti ke sana tuh. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit. Iya, Emmanuel. Jadi Iya kan? ngefansnya sama David Beckham saat itu. Lebih ke timnya saat itu. Oke. Mereka mainnya kolektifnya bagus dan seru, nyerangnya asik gitu. Pemain-pemainnya banyak yang terkenal juga dan ya nggak tahu kenapa ya memang dari dulu kayaknya durasinya matchnya MU lebih sering diputer gitu loh. Iya, iya. Itu kan iya. pengaruh. Iya. Coba tiba-tiba Iya, dulu iya. ya, zaman dulu TV lebih banyak nayangin Everton. Bisa jadi gue Everton. Banyak yang suka Everton. Iya bisa jadi kan. Iya saya salah satu suka Juve mungkin itu juga ya. Disiarin terus ya. Karena ratingnya bagus juga. Tim besar Karena saya kan awalnya saat itu. Lazio tapi tidak ada kesukaan yang kayak abang bilang. Yang Nah, kayak dari Milan gitu kan. Betul. Kayak gak ada. Cuma suka Salas banget nih. Mm-mm. Marcelo Salas suka Marcelo. banget. Terus tiba-tiba mereka lawan Juve. Juve kalah kok sedih. Jadi suka Jadi juga. suka. Tapi Jatuh masih cinta. nonton Lazio karena ada Salasnya. Oh. Jadi Juve-nya udah tim nih. Momen apa yang bikin jatuh cinta sama Juve? Kalah 4-1 dari Lazio. Oh sedih itu momennya berarti. Iya kayak kok Lazio jahat banget ya anjing. Tapi gak tau kenapa udah suka. Suka banget sama Juve gitu maksudnya kayak. Kok jadi lebih suka Juve ya gitu. Iya. Dari bajunya. Iya. Dari apa Iya, namanya jersey. pemain-pemainnya gitu-gitu. Terus kayak
nonton Juve lawan Bari, Juve lawan Iya. Piacenza. Disiarin terus macam-macam. memang ya. Iya. Iya. Juve nih udah nonton Juve sebagai tim. Aku Sebagai belum tim. suka Del Piero. Iya, biasa aja Biasa masih. aja gitu. Kalau lu Inzaghi cewek gitu. mungkin bisa. Iya mungkin Suka ya. karena itu. Mungkin ya Montero. Bahkan benci aku kalau Montero itu. Kenapa? Terlalu kasar. Kasar, mainnya. iya bener. Gue baru mau bilang Montero tuh Iya, tipe iya, yang iya, iya. wah gasak Terlalu, abis. iya terlalu kasar. Tebas-tebas gitu. ya, ya. Makanya akhirnya Lazio udah tinggal nonton Salasnya doang. Tahun depannya Salas pindah ke Juve. Udah. Juve, udah makin cinta. Lazio udah Lupa. out gitu. Oh, Laziale. Langsung Bye-bye. Juventini. Juventini. Itu bisa stabil di MU? Nggak out kayak mau? Iya. Kan ada 3 tuh Loh, penonton. prestasinya Alex Ferguson stabil. Iya, setahun Di itu era ya. tahun 92-an ke atas, 90 ke atas udah mulai kan. Iya, Iya, mendominasi. Iya. Ya paling-paling gak juara satu musim, habis itu besok juara lagi. Tropi. Apalagi puncaknya pas 99. Treble. Itu gue inget banget saat itu pertandingan Indonesia lagi pemilu. Ya, besoknya giliran PDIP Menang. enggak menang, Oh, kampanye yang konvoy keliling. Iya. Nah, itu masih zamannya Metro Mini tuh ada tuh. Kalau pasti pada inget. Jadi malamnya jam 2 gue nonton sendirian. Keluarga gue gak ada yang suka bola. Masih biasa aja, cuma gue doang nonton sendiri. Nonton di TV awal 1-0. Udah yang anjrit. Yang gua bilang. Champions nih. Champions. Iya, oh iya. Lawan Munchen. New Camp Lawan ya. Munchen. Ya, New Camp. Di situ tiba-tiba comeback. Beckham ngasih assist. Terus ada Sheringham. Oh, Dan iya. juga Ole Gunnar Solskjaer. super Solskjaer. sub. Wah gila, di situ gue merasa ini dia agama Itu saya. udah suka itu udah suka banget ya. Wah suka banget itu. Makin suka lagi. Oh. Makin pede Puncaknya gitu loh. lah, ya. Puncaknya itu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi wah, dan itu kan kalau nggak salah di Liga Inggris mungkin juga gue nggak tahu deh di dunia. Tapi kayaknya Inggris ya baru pertama kali tim yang treble. Iya, MU. di situ. Kalau sekarang kan ya followers aja lah. Sekarang belum ada juga tim Inggris apa? Oh City. Aduh, City bahaya. trouble. Musim lalu. Bukan saya yang Mamat ya yang bilang. City ya. treble. Trouble. Di match MU-nya yang trouble. di match 99 itu siapa yang jadi man of the match menurut Bang Ibnu saat itu? Di malam itu. Mungkin memang yang nyetak gol Sheringham sama Ole Gunnar. Tapi siapa ya? Scholes sih punya peranan penting sih. Scholes nggak main kayaknya. Nggak main ya? Nggak main. Nicky Butt sama Beckham di tengah. Scholes itu kalau nggak cedera dia akumulasi ya? Sama Iya, Roy Keane sama Iya, Scholes nggak akumulasi. main. Dipindahin ke tengah si David Beckham sama Nicky Butt. Di kanannya Ryan Giggs, kirinya Iya. belum Kivist. Ya benar. Cedera dua, ya, Ingat absen gue dua. ingat. Dia masih pada pakai jas atau pakai baju. pakai Ya di jas, samping bener. Itu nyesel banget tuh si Paul Scholes merasa kayak berdosa banget tiba-tiba dia kena akumulasi Roy jadi nggak Keane ikut juga, main. Ya gue sih ya udahlah gol pertama lah Sheringham yang bikin nafas jadi ada lagi oksigen. Tadi sering apa ya? Sheringham itu kan jatuh kategorinya pemain yang nggak bintang banget. Dia dari Spurs kan datangnya kalau nggak salah. Abangan Inggris, veteran lah. Ya veteran. Cuma ya dia wanginya memang cuma di MU ya kayaknya. Di timnas juga so-so ya nggak ngasilin apa-apa juga. Tapi jagoan lah di timnas, maksudnya andalan. Sheringham lah sama Ole Gunnar yang jadi penyelamat. Kalau nggak ada gol itu sih bahaya. Dan posisinya dia kan kayak tiba-tiba nguntunginnya itu kan bukan open play. Iya, corner dari. Corner jadi scrimmage bola set piece. Terus langsung jatuh di kaki dia terusin gol. Iya. Ya boleh dibilang keberuntungan sih. Man of the match Mehmet School itu. Mehmet Caprison. Sebenarnya sih itu sih kesalahannya Matius ditarik keluar. Pede dia, latar Matiusnya ditarik. Nangis dia setelah pertandingan itu. Bener-bener nangis. Karena sisa Dia ditarik Iya. keluar itu menit-menit sebelum sebelum golnya MU. Yang Jadi dia merasa dia udah menang. killing time bener. Killing time. Pelatihnya saat itu siapa ya Munchen ya? Otmar Hitzfeld apa bukan ya? Otmar Hitzfeld ya betul. Hitzfeld. Di situ gila gue bilang keren. Ferguson baca taktiknya keren. Tapi Bang kalau berkaca dari maksudnya MU sering disiarin terus prestasinya ada. Milan juga di tahun itu gila-gilaan. Iya. On Cemara. Iya, Paun Cemara, Paun Trio Cemara. Belanda. Trio Belanda. Maksudnya kenapa Enggak Milan. kenapa nggak
Padahal itu yang ditonton pertama kali, yang sering-sering diikutin pertama kali. Iya. Kenapa nggak Milan ya? Ya, Memang mungkin- klub ini suka milih-milih kita ya kayaknya. Iya. ya. Kadang juga klub tuh bener loh kayak skenario Mat. Atau karakter gitu. Karakter yang milih pemainnya. Bukan kita sebagai Iya. aktor yang Kayak milih kita karakternya. berusaha kayak, Ada oke kayak gitu ini loh. yang pertama kali kita nonton, kita akan jadi fans ini. Tapi nggak ada kesukaan gitu. Betul. Kayak Lazio Iya, tuh iya, aku ingat iya. banget kayak Iya. makin nggak lama bisa. nonton makin kayak Nggak suka. enggak sih ini bukan tim saya sih. Bisa. Baru habis itu ketemu lihat Juve main, Cocok. ini nih gitu. Padahal kalah loh bukan menang, Malah kalah ya. malah kalah. Di era itu Juve apa MU yang paling jago? Juve lah, Zidane. siapa SAF aja puji-puji Juventus. Juventus saat itu memang menggila. Iya, bagus ya. Setiap kapan sempat setiap dia kasih ngerasain contoh. ada rasa nggak sama Sampdoria? Gua ada loh. Enggak. Itu pasti gara-gara Kurniawan. Betul. Gue baru mau bilang Enggak. gara-gara Kurniawan dan Kurnia Sandi ada di Aku situ. enggak ada. Gue nungguin. Karena bajunya Nora. Itu bagus, Ih, bagus. Itu bagus itu. Bagus. Wah, selera lu Nggak kacau. ngerti, dia nggak ngerti. Selera lu kacau. Baju tahun itu. Bagus. ERG. Brescia yang bagus. Artilio Lombardo. Atau Lombardo. Brescia sama Venezia dulu bagus. Parma. Pasaran banget dulu Parma Ya saat itu. karena Tapi sekarang mungkin bagus. pasaran ya. Karena mungkin itu pasaran jadinya kayak. Tapi kalau Sampdoria malah susah nyari jersinya dulu di sini. Yang lebih banyak Parma ya setahu Iya, gue. iya. Selain Oh AC ya, Milan Parma ya. banyak. Selain AC Milan, Juve, Parma. Inter itu banyak itu Ah, pasti. ah. Berarti Bang Ibnu kayak kita ya, asal ada Indonesianya kita jadi menunggu-nunggu. Ada. Oh, saya enggak Gua sih. ada itu. Saya enggak sih. Luigi Ferraris tuh gara-gara gue sering baca berita Kurnia Sandi, Kurniawan ngarep-ngarep dimainin gak ya, gitu. Itu. Gue Jadinya berharap satu ngikutin. kiper pertama, kiper kedua cedera. Gue berharap banget saat itu Sampdoria. Lah, abang nggak tahu ceritanya? Tahu. Udah cedera tuh, doa abang udah terkabul tuh. Yang abang lupa doa satu lagi, federasi masuk akal dikit. Bang Kurnia Sandi pernah ngomong di Pernah sini. ya? Pernah ya? Dia tuh udah dikasih tahu sama pelatih untuk week ini kamu Main. kipernya. Oh. H-1 mereka kasih tahu lagi kamu nggak bisa main karena federasi kamu nggak kasih kami surat Oh. yang dibutuhkan untuk pendaftaran pemain. Tes, Dari situ iya. kecewa banget dia. Lagi lebaran di sini. Di sini lebaran jadi gak peduli. Alah Sampdoria mau main mau apa. Orang ada ketupat ini. Gila. Padahal dari dua nama itu yang memang masih yang punya potensi besar ya Kurnia Sandi Iya. main. Karena persaingan lini depan Sampdoria kan berat juga. Ah, Montella Mancini. Meskipun- akhirnya kiper keduanya yang cedera itu dipaksa lagi main. Ya. Itu Bang Kurnia Sandi cerita di sini aja masih kecewa loh. Rasanya perlu udah berapa puluh tahun lalu. Kacau ya. Kacau banget itu. Kacau banget Akhirnya emang. dengar, hah? Berarti kita yang nggak tahu maksudnya bukan abang gak dapat kesempatan. Enggak, aku udah dikasih tahu karena kiper pertama cedera. Kiper keduanya juga cedera. Akhirnya dikasih tahu sama tim pelatih, week besok kamu main. Aduh. Oke, siap. Latihan udah fix nih. H-1 dikasih tahu kamu nggak bisa main, surat dari federasimu nggak terbit sampai sekarang. Akhirnya kiper kedua yang lagi cedera disuntik main. Parah banget. Enak banget tuh ya kedengarannya. Kacau. Itu kita dengar kita yang aduh anjir. Orang Indonesia pertama lo debut Serie A. Jadi bukan cuma Oki Rengga ya yang merasa kesal dengan pergantian urutan kiper ya. Iya. Ya Kurnia Sandi lebih kecewa Lebih lagi. kacau. Serie A banget Lebih soalnya. kacau di Serie A. Kacau. Sejarah tuh belum ada pemain Iya. Asia Bukan Tenggara Serie A-nya yang yang kacau. Iya. Kita kita aja lagi lebaran. Alasannya, oh sorry kemarin lagi lebaran ya udah lewat kesempatannya. Gue curiga itu orang Padahal federasi kerjanya apa. Buffon ya. juga kan kayak gitu kan. Iya. Artinya dia tunjukin pas lawan Milan udah gak ada kiper, dia yang disuruh main. Jadi bagus. Ternyata Bagus. kosong-kosong dan dia man of the match-nya. Akhirnya dipakai terus tuh. Ya siapa tahu kan Kurnia Sandi pun sama kan. Iya. Casillas gitu juga kan. Iya, Munculnya semuanya dia. punya Casillas kesempatan. begitu. Ini kesempatannya rezekinya dibuka Tuhan. Iya. Federasi yang mati. Kata Tuhan, saya sudah bantu kamu. Saya sudah bantu. Tapi federasimu gak bisa. Gak bisa. Doanya lebih banyak lagi. Doanya bener. Iya. Parah Kacau. banget sih, parah banget. Ya, jadi kayak percuma tuh saat mungkin ya kalau Kurnia Sandi ada, gue mungkin bisa jadi suka Kan sama Sampdoria ya. Sampdoria tuh. Dan kayaknya banyak orang Indonesia suka banget sama Sampdoria sih. Pasti. Begitu juga dengan Inter Milan kan kemarin pas setelah Pak Erick Oh, Thohir iya. muncul Iya, iya. sebagai CEO, banyak yang mungkin fans dulu sama yang fans yang baru banyak Nonton suka sama lagi, Inter iya. Milan. Iya. Karena ada Indonesianya. Magnetnya ada. Iya benar. Iya, faktor Indonesia tuh lumayan kenceng. Bang, yang membuat abang suka banget sama MU selain karena yang tadi disiaran di TV, terus apa namanya 99 puncak kebahagiaan itu, faktor
apalagi gitu pemain atau pelatihnya? Jersey lah. Jersey. Ya, jersey nggak tahu kenapa saat itu dia kayak match banget sama sponsornya tuh Sharp ya. Iya. Oh dulu Sharp. Yang awal tuh Sharp sama Ambro. Iya benar. Wah gila. Itu nggak tahu kenapa kece banget tuh kayak jersey tuh paling gagah gitu. Itu banyak orang akhirnya kulkas pilih Sharp tuh. Gara-gara Sharp. Iya sumpah. Abang coba cek di rumah-rumah tuh ternyata kulkasnya Kalau Sharp. fans MU ya. Iya. Enggak fans MU karena mungkin itu yang sering orang lihat kan jersey itu Iya. kan penjualan terbanyak dulu. Iya. Tapi ban nggak Pirelli semuanya. Iya ya. Ya Ban Pirelli memang buat mobil Eropa di sini Bang. Ban Pirelli mah buat jalanan di Eropa. Tapi itu salah satu jersey paling Iconic oke ya. sih di Tapi era. lebih bagus Vodafone gak? Iya Vodafone kece juga. Keren. Lebih bagus itu sih kan Tapi merahnya. karena Sharp itu udah terlalu kental. Untuk ngalahin Sharp, Vodafone ini kayak butuh waktu gitu loh. Butuh Iya. untuk bikin, wah keren juga ya. Tapi memang kalau dari sisi desain gue juga suka Vodafone. Vodafone. Jersey MU pertama yang dibeli yang mana bang? Jersey pertama kayaknya tahun 96 ya. Kalau nggak salah. Yang Cantona. Cantona. Yang backupnya masih nomor 10. Oke. Dulu kalau nggak salah punya Andy Cole nomor berapa ya? Cuma hilang. Itu beli dari temen tuh. Temen punya jersey MU dia jual. Tapi hilang. Andy Cole kalau nggak salah nomor 17. Oh yang masih muda ya, bukan Iya belum masih 9 yang ya. youth yang baru naik dari akademi. Beckham kan juga kalau nggak salah 24. Iya 24 10 Iya. 7 benar. Pernah 10 ya? Pernah Beckham? 10, Beckham 10. 10. Kenapa dirubah 7 ya? Ada Sheringham. Oh. Iya, striker ngambil. Abang-abangan Inggris. Abang-abangan Inggris. Kasih dulu sini. Aku masih bocah ya. Gitu. Itu tuh jersey pertama kali punya. Andy Cole berarti ya sama Cantona itu. Iya, tapi kalau untuk beli jersey KW dulu kan banyak tuh ya. Sempet. Malah justru kalau nggak salah gue punya Chelsea. Ya jersey pertama kali yang dipunyai Chelsea. Chelsea di luar Bukan MU ya. Milan bahkan. Milan enggak malah. Apa Autoglass apa yang Kors? Kors. Zola. Zola. Zola juga autoglass juga. Zola. Iya. Iya. Autoglass justru ikoniknya Franco dipakai Zola. Zola. Zola, benar. Dennis Wise. Dennis Wise. Dennis Viali. Viali. Iya Viali kasihan. Gitu. Oh kalau jersey apa aja lah tapi. Lisok. Lisok. Bek kiri. Lebov. Iya. Lebov. Lebov Iya, botak tuh benar, kayak alien-alien dari mana gitu ya. Kok Pernah, bisa ya jadi pernah main bek ya? film lo di sini? Serius. Di Bali. Nggak tahu. Di Bali. Di Bali. Van, kasih tahu Van. Ah lu mah culun. Katanya aktor. Itu harusnya gue main tuh. Langsung gitu. Indonesia banget ya. Apa main film apa? Sepak bola. Sepak bola. Bola itu bundar judulnya. Dia yang main. Dia main. Libov, alien itu ya. Iya. Iya. Bisa juga ya. Juara dunia Frank coy. Lebov. Juara dunia. Frank Juara Lebov. dunia. Jadi punya cerita yang bosnya Como sekarang nih Ya. Oke. ya. Bro Anton. Nirwan. Oh, Bro Nirwan ya. Dia dulu punya kayak PH gitulah. Dia bikin ada kejuaraan bola tuh Jarum Super Soccer yang di Iya. kerangkeng. Iya. 3 lawan 3 apa 5 Aduh, lawan iya, 5 iya, lupa iya. gua di kerangkeng dan itu muter tuh ada di beberapa kota. Nah, jadi dulu artis dibikinin tim. Ada gua, Vicky Nitinegoro, Gading Martin, terus siapa lagi Fatir Mukhtar diisi dengan pemain-pemain Pro Liga Indonesia saat itu. Oke. Ada Rocky Putirai, ada siapa lagi? Ada Mauricio yang pelatih Ran sempat, pelatih Persela sempat. Terus banyak lah pemain-pemain Liga Indonesia saat itu yang terkenal. Jadi seru kan? Itu sisi entertainmentnya. Rido ya. Iya, main tuh. Wah, bener-bener keras permainannya. Iya. Keras. Itu keren sih itu permainan laki-laki. Kalau basketnya tuh ada Crash Bond. Kalau Iya ingat. keras bon. Iya, Benar. Crash Bond. Nah itu bikin Mirwan bikin. Terus tim artis ini kayak mau dibikinin film sama dia. Gue bikin film nih, film tentang bola. Nanti ada pemain-pemain dunianya gue bakal libatkan. Dia punya koneksi. Dia tuh kalau nggak salah satu sekolah sama tim Howard, kiper Tim Howard Amerika. Bolton, Everton. Iya. MU sempet. Iya. Nah, jadi dia punya koneksi, bener ternyata. Cuma masalahnya waktu itu filmnya mundur. Pas mau syuting, gue lagi ada kerjaan. Oh, bentrok. Bentrok. Ada beberapa temen juga yang bentrok juga sama kerjaan.
Akhirnya yang main itu siapa ya? Ya ada ya salah satunya Kurniawan ada main kalau nggak salah. Iya ada. Dwi Julianto kalau nggak salah, terus siapa lagi ya? Aktor Indonesia siapa ya? Ada M Rifki kalau nggak salah. M Iya, Rifki. Selebriti Selebriti Oh. Persija Persela dia Persiba ya. Iya. Balikpapan ya? Iya. Ya, Sriwijaya benar. Gitu. Sriwijaya juga pernah. Itu akhirnya pernah. Amerika pernah. Pernah dia. Tayang nggak bang akhirnya film itu? Katanya sempet, tapi gua nggak tahu tayang di mana. Sempet tayang. Di Mola kali. Gue Mungkin. Bola itu bundar. cuma lihat trailernya doang sih waktu itu pernah ada perang Itu kalau Lebo. nggak salah paling inget gue dialog yang paling inget Frank Lembub bilang gini, bicara. Nah itu tuh. Jadi di lapangan bola, ngobrol, ngomong gitu. Bicara. Frank Lebov ya. Frank Lembub tuh yang Iya. yang ngomong gitu. Gitu doang. Jadi kayak dia tuh suatu tim yang lagi liburan di Bali terus tiba-tiba main tarkam kalau nggak salah ya. Ceritanya gitu. Jadi terbentuklah tim bola main gitu di situ. Aneh banget orang itu bisa main film ya. Dulu lihat dia aja aku takut maksudnya. Kayak monster. Kok bisa ada kayak back kayak monster. begini? Prancis punya back sebanyak ini, kok ini yang ini. Yang back muncul yang Chelsea. dipilih. Iya. Berarti kalau film pertama Bang Ibnu itu GO8. Gabriel Omar. Film Yang soal bola. genre Kalau soal bola iya. Itu ya berarti. Itu Jadi- film olahraga pertama sepak bola itu dia. Gak nonton dia pasti. Dia nggak nonton. Cupu lu. Culun lu asli. Ngaku Seneas atau iya benang Yang merah aku bentar. ngaku benang merah perfilman Indonesia tapi dia nggak nonton. Jangan mulut dia dijadikan patokan ngaku-ngakuan ya. Jadi Anda sebagai benang Ya, nggak merah ada. perfilman Indonesia, Gimana, film nggak itu salah satu yang membuat Indonesia bisa masuk Piala Piala Dunia. Dunia. Sebentar, Bang Ibnu jadi siapa di situ? Ya kan saya udah bilang gak nonton. Gimana ditanya? Harus tahu dong. Nah, Jadi BP. BP. Kenapa gak Aliudin? Jadi penulisnya dulu Hernando. Esto Hernanto. Estu Iya, ya. Nah, Estu sutradaranya Andi Bahtiar Yusuf Ya. Ucup. Gitu. Jadi premisnya adalah Indonesia di masa depan mungkin tahun 2020 berapa gitu kan. Udah punya liga yang bagus, kompetitif dan punya atlet-atlet usia muda yang berkualitas yang sudah berlaga di Liga J-League gitu-gitu. Nah dipanggil untuk Piala Dunia. Dan akhirnya pemain-pemain itu balik lagi untuk memperkuat Liga Indonesia. Berarti BP di situ bukan sebagai pemainnya tapi Pemain. Pemain. seniornya. No, pemain. Oh pemain juga. Itu kan agak sedikit kurang ya, harusnya. Iya. Iya, udah Aku tua tuh. bayanginnya, iya. Iya. Kan di masa depan kan. Ya namanya film imajinasi kan, boleh dong bebas. Boleh. Ya, Sorry, Anda Bang. jangan menghakimi seperti Enggak, itu. sorry, Bang Uco. Itu cerita Sorry. sutradara. Sorry. Ini mungkin yang bikin penonton jadi nggak laku ini. Iya, Statement Sendiri yang seperti bilang ini. tadi. Harusnya ya. Sendiri protes lo tadi. Sumpah mirip banget. Bang Ibnu BP. mirip banget, ngomongnya bijaksana. Kayak Mas BP beneran. Bedok-bedoknya masih keluar juga. Ya dicoba-coba lah. Waktu itu jam terbang main film masih dikit gitu. Masih. Tahun berapa tuh Bang? Aduh tahun berapa ya? Lupa gua. 2012-an kayaknya. Iya. 2013. Setelah Piala Dunia Afrika kayak itu. Ah, 2010 di atas 2010 lah. Oh iya gitu. Iya gitu. Izin dulu gak ke Mas BP? Sempat izin. Riset. Ya BP saat itu banyak bahannya materinya. Iya Kok sih. cari aja di koran-koran apa segala macam. Lagi pula juga gue juga besar di eranya BP juga gitu. Jadi tahu lah. Cuma sempet sempet kayak bukan WhatsApp waktu itu apa ya? Kayak nelfon atau apa minta izin pas ketemu gitu. Kalau aku baca di Twitter sih kata BP kurang hitam dikit lagi katanya. Iya benar. Dia merasa hitam gitu ya. Iya kata. Itemin dikit lagi mas. Tapi emang suka protes aja tuh. Tapi itu ada pemain pronya loh yang main. Oh iya benar. Ada Hasim Kipu. Di tim itu. Di Iya, film Mas. itu. Mereka jadi diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Oke. Andri Hasim Tani. Kipu, Adri Tani, Ramdhani. Bisa itu ampun-ampun itu main film. Kan main bola. Main bola. Enggak, kan ada dialognya pasti. Bisa dikit. Bisa. Kan dialognya bukan yang drama panjangnya atau apa adegan panjang. Dia di lapangan bola lebih banyak. Cuma pas gue tanya atlet-atlet itu, anak-anak bola itu, kapok main film. Mending disuruh latihan. Sehari 3 kali gak apa-apa. Karena film kan diulang-ulang terus kan. Diulang-ulang. Perasaan dibilang ini kan udah adegan ini kok lagi. Sama Kan ada betul. pecah shot kan, master. Iya. Ya kan, seu, Close padat, up, iya. close up, detail.
ekspresi apa Dan segala harus macam. ulang lagi gerakan yang tadi. Ulang kan? lagi. Itu bener-bener kita seharian kan satu scene lapangan bolanya tuh banyak adegannya. Karena Iya. memang itu film bola banget. Itu pertama kali kayaknya Ucup sebagai sutradara pengen bikin film bola yang Proper ya. proper dan drama dengan bolanya berimbang. Kebanyakan kan film di Indonesia itu kalau film olahraga lebih banyak dramanya ketimbang Itu action. ekstra stadion juga full. Full. Anjir. Ada di GBK kita. Kalau nggak salah terakhirnya itu kita adegan Indonesia lawan negara mana gitu. Itu Piala Dunia tuh. Berapa Iya, banyak itu bang? Ya, main di GBK. Kan ada teknik namanya CGI. Ya maksudnya berapa? Tetap aja. Cloning. Tetap aja di clothingnya gak mungkin sedikit. Oh, Berapa kalau banyak? yang pas ekstras itu ya tergantung budget lah saat itu. Datengin ekstrasnya berapa? 1 tribun lah ya. Untuk nanti nggak di- sampai satu sektor. Gak sampai? Nggak sampai. Yang Oh. penting memenuhi ya mungkin sekitar 200 Gampang. orang. 200 orang. 250 lah. Nanti kan dipindah lagi nonton di sini. Iya, iya. Tekniknya gitu tuh. Ya. Waktu itu di Manahan. Mama gue ya. Mago dan Manahan. Nanti baru tempel tuh semua jadi full. Manahan masih jelek dulu. Iya belum. Rambutnya masih begini-begini. Oh. Itu kalau ngetek kayak ngegolin gitu susah gak sih bang? Ngetek-ngetek main bolanya tuh. Wah susah. Itu pemain utamanya sempat ada yang sampai sutradaranya marah-marah. Yang Gabriel Omarnya itu. Gabriel Omar ya. Karena waktu itu gak dapet gitu loh untuk bikin golnya. Emang agak susah sih. Iya harus pas kayak. Iya kan masalah ini aktor ya bukan pemain bola Iya. gitu. Acting main bola ya gimana ya? Kecuali sutradaranya nyari pemain emang beneran pemain bola gitu. Iya iya iya. Gitu. Yang- Adalah kesulitan itu ada. Rocky jago Rocky. Rocky asisten pelatih ceritanya. Asisten pelatih. Pelatihnya Raisa Hetapi seperti pelatihnya ini ya. Terapat Poni Iya. gitu yang rapi, yang terus pakai dasi gitu. Tapi namanya siapa? Nama pelatihnya? Aduh, siapa Lupa ya di ya. situ ya? Bukan pakai nama asli kan? Bukan. Jadi itu sebenarnya adalah cerita singgungan atau sentilan buat sepak bola Indonesia. Ya dulu mungkin baru sekarang ini pengaturan skor kemarin rame, terus orang mafia bola gitu. Di film itu udah dibahas duluan. Kalau kalian pencinta sepak bola dan tertarik dengan kasus-kasus seperti itu, kalian mesti nonton film Hari Ini Pasti Menang. Bagus banget. Hari ini pasti menang apa Gabriel Iya itu. Omar? Hari ini Itu. pasti menang judulnya. Hari Ini Pasti Menang di bawah subtitlenya Gabriel Omar. Gabriel Omar. Gabriel Omar tuh pemain yang jagonya. Yang jagonya. Kaptennya makanya betul. Batistuta. Pasti diambil Iya. dari itu kan? Iya. GO. GO8. Gabriel Omar BP. BP sebagai yang dewasanya. Pakai Iya. mirip banget. Gue senior ceritanya. Abang Kapten. suka tapi main film bertemakan olahraga? Suka. Enggak secara dunia keaktoran ya. Secara passion abang di film nih. Ketika disuruh harus merankan kayak genrenya horor, komedi, olahraga. Abang suka emang yang olahraganya. Karena olahraganya kan jadi gak beneran kan. Iya, pertama urutannya pasti drama, genrenya lebih suka. Ah. Oke. Terus kalau yang untuk olahraga atau suka juga karena apa ya deket gitu loh, deket dengan apa Dunia yang abang dengan tahu lah. dunia gua dan gua selalu olahraga jadi nggak pernah ngerasa beban gitu loh di lokasi. Dan alhamdulillah sejauh ini kalau kerja entah itu jadi sebagai sportcaster atau mungkin sebagai aktor ya memang ngerasa itu playground gua gitu. Bukan gua harus kerja yang harus aduh kerja lagi nih. Alhamdulillah sih nggak pernah begitu. Selalu kayak menyenangkan dunia kerja yang gua ambil saat ini. Oh. Ya memang Gitu. dasarnya harus suka dulu ya olahraganya ya. Suka. Tapi kalau ditanya tadi genrenya yaitu yang pertama sih Drama ya. drama Hmm. gitu. Gadis Kretek tuh drama bukan? Drama. Drama lah itu. Itu bagus Drama banget. romance. Bagus banget. Gak nonton lagi lu. Hah? Gak nonton lagi. Wah. Gak nonton juga sih. Dia Wah. bener. Sumpah ini lu Mbak ngomong. Kamila Andini, Dian Sastro, Ayu Bayu, kalau kalian kerjasama dengan aktor Mamat Al-Katiri, Astagfirullahaladzim. gur dia. Yang Tisha juga kan? Tisha Biani kan? Ya. Iya. Lu gak nonton gak? Nonton gak? Nonton tapi gak habis. Nonton. Ini kacauan katanya sineas. Tapi gak habis. Ngakunya benang merah perfilman Indonesia. Oke Rengga, Mamat katanya. Oke, kita tanya abang nonton film ini. ayo, kalau main begitu. Ayo. Gila, yang Gue mainnya nonton pasti film dia, nonton. main di film Apa? terbang gue nonton. Laundry nonton. Iya. Laundry gak? Laundry show nonton gak? Enggak. Multivision. Ibnu Jamilo. Tolong ditegur.
Tapi terbang kan karena gue main juga, Mat. Iya, makanya dia nonton yang dia main juga. Gimana dong? Berarti lu udah ketemu sebelumnya sama Bang Ibnu Udah. di film itu. Terbang. Attitude dia gimana Bang kalau di lokasi? Ya waktu itu mah film Wow. itu film pertama saya. Itu. Iya. Wow. Pertama kali. Wow. Wow. Standar. Enggak. Keren lah. Waktu itu emang udah nonton tuh. Gara-gara Oke Jack, gue deket sama anak-anak Stand komik. up ya. Stand up. Abdur juga kan. Oh iya. Abdur, ada Dodit. Sempet nonton tuh dulu ada Suci Iya. di Sarbini. Jadi emang cukup inilah familiar dengan anak-anak stand up. Ya. Gitu. Apalagi pas diajak main film. Ada anak stand up kan gak cuma Mamat tuh. Ada Jegel. Ada Jegel. Jegel sama Fajar Nugrah. Fajar Wih, Nugrah. dua-duanya udah ini semua tuh. Sekarang. Udah benang merah perfilman Iya, Indonesia bener, dua-duanya. bener. Fajar Nugrah di setiap film ada. Bener. Horor. Bener. KKN juga dia. Film dia action main. ada. Film yang pesawat-pesawat apa Itu kemarin? Kadet. Kadet. Kadet 1947. Dia juga ada. Jegel film kedua terbanyak. 10 juta. Saya lagi ngurus bola ya. Allahu Akbar. Tapi kan yang penting hasil akhirnya siapa nanti kita lihat ya. Hasil akhir ya akhirat. Iya. Hasil akhir kan di dunia lah. Iya. Bagus itu. Mat di Gadis Kretek jadi pembeda. Siapa? Bang Ibnu. Oh. Abang TNI ganteng yang merebut kisah cinta. Tapi emang postur-postur olahraga Oke. kan. Jadi disuruh TNI. Dapat. Ya, halo deh. Halo deh. Tapi Cocok banget. itulah untungnya punya muka yang lokal. Local pride. Lokal ya? banget. Ya. Local pride. Jadi mau film periodik yang jadul-jadul Jadul-jadul masih bisa bisa, masuk. iya. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba film jadul mukanya bule, ya kan Indo agak-agak Di aneh. terbang jadul banget kan abang. Iya belah pinggir. Iya belah pinggir. Itu pabrik kan? Pabrik. Ya, manajer Jadi, pabrik. Manajer pabrik. Manajer pabrik. Pabrik itu tuh. Apa? Kapas ya? Kapas, benang. Ada kapas-kapasnya. Jadul jadul masuk. Jadul Ini aja. masuk. Tapi lebih banyak jadul dan gue lebih banyak berperan sebagai tokoh militer atau angkatan. Film gue yang gue jadi militer tuh ternyata pas gue review setelah Gadis Kretek tuh Keren. banyak banget. Bukan keren, banyak gitu Banyak. loh. Ya. Kadet gue jadi Halim Perdana Kusuma. Ya. Di Gadis Kretek jadi tentara. Terus Si Tiling mendarat di dadanya. Halim. Bandara. Jadi Halim. Jadi Iya bandara. benar. Benar jadi bandara gue bilang. Terus Jenderal Sudirman Oh iya benar. pernah jadi Iya. Cokro Pranolo. Gubernur DKI tuh sempet tuh. Kapten Noli nama panggilannya. Dia itu kalau nggak salah ajudannya Jenderal Sudirman. Pokoknya pengawal ininya lah. Kaptennya. Terus abis itu ada berapa tuh? Udah 4. Tarsan, Sri Mulat juga dia Oh, ininya kan iya. TNI. Ada Iya. baju, gue pakai baju ABRI gitu loh. Badan-badan TNI. Filmnya Kamila Andini yang Before No and Then itu jadi polisi. Iya. Itu film festival. Terus bentar lagi akan masuk film militer juga nih. Militer juga. Iya, Saya banyak malah- banget militer. Malah kebalik sekali main jadi polisi di nggak ada di bioskop. Ditaruh di YouTube sama Fajar Nugro saya. Tapi ngapain syuting Kamu jauh-jauh? nih agak lain jadi Iya, polisi. agak lain polisi. Iya, tapi sebelum itu ada Yowis Band. Oh iya. Yowis Band jadi polisi, pindah 2 lokasi syuting Malang. Gak sempat. Nggak sempat. Mat nanti kalau sempat ya udah Pak kan jadi ini siapa aja bisa kan. Ternyata dia kolek lagi ke Bandung buat ambil Jadi- scene Malang di Bandung. Pas di Bandungnya oke nih udah selesai nggak tayang. Astaga. Udah pindah 2 lokasi aja untuk tayang di YouTube. Dinaikin Fajar Nugros di Polisi YouTube. itu. Iya Pak Fajar jadi polisi itu kacau tuh Iya. hilang. Tapi kalau sportcaster abang lebih rasa apa? Kalau film kan udahlah dunianya Kalau abang ya. sportcaster itu kayak gini. Waktu kecil dari SD, SMP, SMA tuh nonton bola dan juga basket. Nah orang-orang yang bicara olahraga di pertandingan itu gue ngelihatnya tuh ngerasa keren. Oke. Ya dulu ada almarhum Ricky Jul. Oh iya Ricky Jul. Terus ada Tris Irawan. Mas Tris Irawan, ada Ari Sudarsono, ada siapa lagi Tamara Geraldine. Itu tuh
kayaknya punya punya kesukaan terus dijadiin kerjaan. Dan ngomongnya tuh jadi enak, jadi nggak ada beban gitu loh. Dan gue tuh ngelihat itu, wah keren banget ya mereka ini. Ternyata itu namanya sportcaster. Dan pas gue terjun ke dunia entertainment, terus gue mulai punya temen pengamat bola, ada temen yang sportcaster juga, jadi mulai ada ketertarikan gitu. Dan akhirnya di pertama kali gue siaran bola malah justru di Liga Spanyol. Itu 2000 SCTV dong. 2009 2010. RCTI apa SCTV? Bukan. Di mana? LaTV. LaTV sempat Liga Spanyol ya? Sempat ada, Liga Belanda ada dia. Iya Belanda. Terus menuju ke TV One kalau nggak salah. Gue lupa. Tapi waktu itu masih LaTV. Sempat TV One. Nah itu setengah musim tuh belajar di situ. Ternyata memang jadi sportcaster tuh nggak semudah yang gue lihat gitu. Butuh persiapan. Harus ada risetnya, harus Betul. ada statistik. Iya, karena kan saat itu beda ya sama sekarang nih. Tapi TV ini masih tetap mempertahankan pattern-patternnya untuk teknik penyiaran atau mungkin opening match-nya gitu loh. Untuk ngebahas kekuatan kedua tim, kelemahan segala macam. Beda dengan kayak podcast gini. Ini kan lebih yang ya kita ngalir aja. Iya, apa yang ada di kepala ya kita keluarin aja. Tapi kalau di sana kita kayak ada perwakilan untuk sebagai kalau tugasnya penyiar itu penonton awam yang memang pengen tahu. Ini tim ini sekarang keadaannya gimana gitu. Pelatih ini akan mempersiapkan siapa. Terus key playernya siapa nih untuk pertandingan kali ini. Titik lemahnya di mana gitu. Berapa pemain cedera? Berapa pemain cedera. Nah itu adalah tugas ahlinya seorang pengamat atau punditnya yang menjelaskan itu. Dan saat itu lebih banyak pengamat itu adalah wartawan. Iya. Bukan praktisi. Ya, ya. Gitu. Karena memang mereka mengelola kata-kata dan sering dengan menulis data-data itu memang udah jago gitu di bidangnya mereka. Jadi ya itu gue mempersiapkan kerjaan itu jadi 2 kali kerja. Sebelum siaran nyari bahan, materi. Pas begitu siaran ya kita coba kita keluarin gitu. Nah untuk membuat satu pertanyaan aja itu ternyata sulit juga gitu. Pertanyaan yang berkualitas ya. Gak cuma yang gimana nih menang kalah. Gak begitu. Misalnya dari data statistik tim A. Head to headnya gak pernah menang lawan tim B gitu. Produktivitas gol dari 3 match sudah berhasil mencetak 6 gol. Tapi tim ini sangat rapuh sekali lini belakangnya. Terbukti dengan kebobolan 10. Kebobolan 10. Bagaimana Anda melihat stabilitas lini belakang? Intinya kalau sekarang kan mana nih belakangnya nih jelek banget, lembek banget. Menurut Anda jelek atau bagus? Gitu. Iya. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Nah karena dulu ini parameter gue atau kayak role model gue Mas Tris Irawan. Santai tapi pertanyaannya berkualitas gitu ya. Gitu, Ricky Joe juga Ricky begitu kan. Joe. Bagus ya. Kayak ngayun gitu tapi Ngayun. sekali tanya berkualitas banget gitu. Itu. Dan sekarang juga dunia sportcaster di TV nasional itu gue juga agak ini sih. Gatel. Beda gitu, bukan gatel. Beda dengan TV luar. Waktunya itu selalu diperkosa sama yang namanya iklan. Oh iya. Tapi gue juga harus melihat ini secara objektif gitu loh. Realitanya TV-nya butuh butuh juga, uang, butuh pemasukan. Nah pemasukan itu kan dari iklan. Ya mau gak mau kita harus ngikutin FD, ngikutin memang rundown yang memang sudah disiapkan dari programming gitu. Jadi harus bisa nahan ya kalau lagi seru atau apa iya, gitu. malah saking serunya nih kerjaan gue. Itu gue cuma opening doang. Komentator gak kerja. Oke pemirsa, selamat menyaksikan pertandingan antara A dan B. Langsung dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Udah. Karena udah iklan aja. Karena udah padet banget tuh. Sampai Sempat segitunya. ulasan berarti. Gak sempet. Apa yang mau diulas? Orang udah kick off. Yang ada netizen langsung marah-marah dong. Woi udah mulai. Wah udah 1 gol tuh. Wah bisa bahaya. Kayak gitu. Jadi cuma jadi tampilan doang. Tampilan gitu. doang. Iya, Jatuhnya ya. kan pemanis. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau di luar kan itu jadi sebuah tontonan yang menarik. Iya. Gimana kita bisa mendapatkan insight-insight, informasi-informasi tentang pertandingan itu. Before match, Iya. terus halftime Bisa diulas. debat juga di situ. Bisa debat kalau kita ngelihat Henry, Rio Ferdinand, siapa Roy Keane pada debat tuh. Dan kebanyakan kalau di luar lebih banyak praktisi, Iya. bukan wartawan. Gitu. Karena jujur gue juga kalau ditanya lebih suka siaran sebenarnya sama praktisi. Oh lebih suka praktisi. Praktisi. Dia ngalamin. Dia tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Makanya kadang
juga kita kalau cuma berdasarkan data-data statistik itu sekarang browsing aja banyak. Iya. Jumlah gol, persentase, ball Iya. position apa segala macam. Tapi kalau ngebaca reading the game ya pasti pemain atau pelatih yang jago menurut saya. Iya. Kalau Gitu. teknik itu dari mana Bang datangnya Bang? Teknik membawakan acara. Apa sebelumnya pernah di radio atau belum? Diajarin sama ini nih si kampret. Oh, Jebret. Mulai kapan? Dia kan guru public speaking. Iya. Tapi kan abang duluan, maksudnya di dunia hiburan ya. Nih. Dari 90-an. Gue punya berita bagus sebenarnya buat kalian semua. Apa tuh? Jadi awal-awal gue menjadi sportcaster. Mana nih? Bentar ya. Valen. Nah dia lagi ini aja mengenang masa-masa indah dulu nih. Nah nih. Kalian tahu siapa aja di sini? Nanti ditampilkan ya. Ada siapa? Noel. Tommy Welly. Nah, Justin Laksana. Jason Laksana. ya. Ada Iwan. Iwan Specs paling kanan. Iya. Oh iya. Sama itu Puadin Reddy. Jebret. Ya Jebret sama satu lagi teman gue Puadin Reddy. Dia juga dulu sportcaster nih. Oke. Nah, jadi semuanya tuh sebenarnya sportcaster cuma Iwan doang yang lebih ke Bos. bos aparel bola. Ya. Spek. Nah, ini pertemanan di awal jadi sportcaster diawali dari pertemanan ini gue. Gitu dulunya. Kita ini di Barcelona. Ini waktu final champion 2010. Jalan bareng tuh berlima tuh, berenam tuh. Inter lawan Munchen. Oke 2010 ya. Ya, Bung ini. Toel itu udah bilang soal lokal Udah pride. lokal. Udah mencintai lokal pride. Aduh gue ketawa aja deh. Sama Coach Justin udah debat-debat gitu. Selama jalan gitu. Itu ya cikal bakal. Iya, jadi sportcaster situ. Jadi punya cerita, ini menarik banget. Makanya keterikatan gue sama Koci cukup awet banget dan kencang banget. Dia adalah salah satu orang yang berjasa nyeburin gue jadi sportcaster. Dia dulu siaran pertama di LaTV, terus gue main futsal bareng sama mereka. Tiba-tiba dia bilang, dia kayak ngoceh aja. Wah ribet nih, schedule siaran banyak banget, gak ada ganti. Emang gak ada... iya mereka belum nemu sportcaster lagi yang baru. Oh gitu. Mau dong gue waktu itu masih main sinetron sama film doang. Oh, lo mau? Ya udah ntar gue kenalin lah sama produsernya. Besoknya katanya suruh datang malam, ternyata langsung siaran gue disuruh. Itu pertama kali berarti? Pertama kali siaran. Pertandingan apa bang masih ingat? Villarreal versus apa ya? Espanyol apa? Oke. Lupa gue. Pokoknya bukan tim gede. Ya malum. Baru pasti nggak mungkin dikasih tim gede. Iya, dipasang Dan itu yang- pasangannya Koci langsung? Bukan. Pasangan gue kalau nggak salah. Aduh siapa lupa gue. Dulu partnernya Coki Sitohang di Take Me Out Indonesia cewek. Yuanita Christie. Oh iya Yonita. Yuanita Christie. Lah itu berarti panditnya siapa? Kalau nggak Putri Piola. Nggak Panditnya? ada. Saat itu emang host dua-duanya. Host sama host. Host sama Oh. host. Ulasannya dari host? Iya. Yang makanya oke. gue mesti browsing gitu loh. Harus tahu segala macam situasi sebelum pertandingan seperti apa. Kondisi-kondisi pemain, kondisi tim. Siapa yang cedera, klasemen segala macam. Ngulik-ngulik kayak gitulah kerjaannya dulu. Nah terus diperiksa tuh sama bukan sutradara, produser. Ibnu bawa bahan apa? Wah gue masih bawa bahannya mentah banget. Masih dikit banget gue cuma bawa 1 lembar HVS gitu. Dan itu pun mungkin sekitar 5 atau 7 data yang gue bawa. Dan ternyata itu gak cukup. Karena waktu itu LaTV kan kategorinya iklannya gak terlalu banyak. Jadi durasi obrolnya lebih banyak gitu loh. Beda kalau suatu TV yang memang iklannya banyak, pasti obrolannya dikit. Paling cuma 2 menit, habis itu iklan. Tapi 2 data kelar lah. Gitu ya. Iya. Saking cepetnya gak sampai ngeluarin data udah pertandingan. Iya sih. Iya benar juga. Iya. Gitu. Nah, Itu dari situ tuh terus-terusan tuh bang? terus gitu. Bang Valen ngajarin apa? Nah Valen itu dulu berhubung dia udah lebih jadi sportcaster duluan di sebuah TV kabel. Nah saat itulah minta diajarin gua. Setelah lolos siaran ada penawaran siaran bola gitu. Jadi barternya adalah dia ngajarin gua jadi presenter dan gue jadi MC di pernikahannya dia.
Barternya itu. Barter. Gratis jadi MC-nya. Iya. Oh gokil bisa gitu ya. Bang saya mau nikah nih bang. Jadi, ada apa yang bisa dibarter nih dari kehidupan ini. MC dah gitu. Iya, itu iya. Belajar gitu. Jadi belajar ada teknik dikasih tahu ada teknik openingnya. Mau openingnya kayak gimana? Mau yang mau yang apa ya? Lama atau mau yang simple gitu. Pokoknya nanti sesuaiin dengan situasi dan kondisi durasi yang kita punya gitu. Biasanya kan kalau opening memperkenalkan nama, memperkenalkan program, memperkenalkan narasumber. Baru habis itu masuk ke pembahasan obrolan. Itu aja sebenarnya basic dari sportcaster. Sportcaster, iya. Iya. Sportcaster tapi sebagai host ya. Iya, Iya, iya. Nah kadang tuh penonton juga pada masih rancu gitu loh. Masih ke distract. Ini host apa sportcaster? Kan? Iya, disangkanya kita pundit, disangkanya kita ahli gitu loh. Ya kita memang penikmat, tapi kalau untuk ahlinya itu lebih ke praktisi gitu. Yang punya orang yang punya kapasitas, kredibilitas di bidang itu. Yang bisa apa ya? Bisa mengulas lah. Mengulas. lebih jauh, ya. Tapi kan sekarang banyak nih yang merasa pundit, yang merasa pengamat banyak banget. Iya. Tapi itu rasanya gimana ya? Debut live coy. Wah, Salah gila. lu gak bisa diulang itu. Wah, deg-degannya minta ampun. Parah. Iyalah. Parah. Itu live saat itu masih La TV ya. Tapi sebenarnya yang lebih terasa adalah pas Piala Dunia. Jadi gue setengah musim doang di La TV. Habis itu gue pindah ke RCTI. Untuk Piala Dunia Piala Dunia Afrika 2010. 2010. Karena itu panggungnya grande. Dan banyak mata pasti itu. Pasti Ya ke situ semua pasti. semua tuh. Kameranya lebih banyak, Mat. Ada Master, ada Seu, Jimmy Jeep. Wah, pakai Jimmy. Pakai Jimmy Jeep buat opening. Tarik gitu. Nah disitulah Ditantang ya. Ditantang. Udah problem nih gitu. Itu. Adalah kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan. Salah baca schedule siaran juga pernah gitu. Jadi Tapi aman lah yang gitu-gitu gue gak lah. datang pas match. Ini mana nih host yang gak ada? Gue taunya cuma yang istilahnya itu kalau dulu di Excel ada sheet kan. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah gue sheet 2-nya gue gak buka. Gue buka cuma satu doang. Jadi gue ngerasa gue cuma dapat live-nya doang. Ternyata gue ada taping. Nah tapingnya gue gak datang. Mau gak mau host quiz jadi host pertandingan. Astaga. Tapi biasa lah. Biasa itu di dunia produser sama produser pasti ada. Biasa lah. Harus cepat langsung. Harus langsung. Gitu. Tapi abang lebih mencintai mana nih bang? Dibandingkan ketiga hal yang abang geluti sebagai Sebagai penyanyi sih. penyanyi. Lebih suka ya? Penyanyi di media sosial. Lagunya cuma satu. Glory Man United. Sebagai fans dong itu berarti namanya. Bang, tapi Sportcaster atau film bang? Oh, iya. Atau melakukannya? Atau pemain Nggak olahraganya gitu? Olahraganya semuanya suka. Pada dasarnya semuanya suka. Kalau ditanya yang paling suka gimana ya? Imbang sih. Semuanya tuh gue kayak gini. Film gue suka dengan mengeksplor karakter baru yang gue dapat. Terus kerjasama dari sebuah tim. Entah itu sutradara, tim baru, pemain-pemainnya. Film gue tuh ngerasa, agak berat nih. Kalau film itu setelah perjalanan beberapa tahun di dunia film, kayaknya sekarang lebih kayak kalau dapat film pengennya jadi sebuah legacy. Oke. Jadi suatu saat nanti ketika anak-anak gue nonton atau cucu gue nonton, oh papa pernah main ini, oh kakek mainnya film ini loh. Ah gitu tuh jadi sebuah kebanggaan. Kayak Sri Mulat itu kan hal yang sulit seperti itu gitu ya. Apapun itu, Sri Mulat, Gadis Kretek, kayaknya boleh dibilang mungkin agak milih. Oh, oke. Iya, Nah, makanya sekarang kalau ditawarin film-film, mungkin kan lagi banyak horor gitu. Ini kayak bukannya nolak tapi lebih enggak dulu gitu. Mau nyarinya yang lain. Gitu sih. Nah itu film tuh serunya seperti itu. Dapat karakter baru seru gitu loh. Dunia baru, lokasi, terus cerita baru. Nah nanti hasilnya seperti apa itu juga seru buat gue. Wah deg-degan tuh. Deg-degan. Premier tuh. Iya premier. Tapi gue gak pernah pusing masalah jumlah penonton. Oke. Gitu. Karena bukan urusan gue. Iya. Urusan produser. Gitu. Jadi kalau udah hasil akhir gue menyerahkan itu ke publik aja. Ya selamat menikmati aja karya. Yang penting kitanya kayak aduh. Yang penting gue pas nonton premier Mat, gue happy.
ketika film itu Bukan sambil mikir ya harusnya pakai shoot yang Lu sering gitu ya? Lu sering gitu? Ya, semua lah itu pasti kayak kan kita lihat diri kita sendiri kan. tapi sebenarnya bisa Mat itu diminimalisir Mat. Iya pasti pada akhirnya dong. Iya, perjalanan waktu. Pasti. Nanti ketika Mamat udah dapet tawaran, ada tawaran A, B, C, nah itu carilah filmmakernya atau mungkin project yang kayak ini bagus nih timnya sekarang gitu. Makanya kalau ditanya siapa aja timnya, itu kan sekarang sebenarnya pertanyaan standar aja. Sutradara siapa, pemain siapa, penulis siapa. Itu gitu. untuk menjamin kualitas yang akan disajikan nanti gitu. Sebenarnya membuat suatu ekspektasi dalam diri kita aja. Nanti hasilnya pasti seperti ini loh, I see, gitu, ya kan? Gitu. Daripada pusing-pusing. Daripada pusing-pusing. Shoot mending dari awal ditawar itu udah milih gitu Betul, ya. tapi kan setiap orang punya tujuannya beda-beda, Beda-beda, visinya beda-beda. beda-beda. Iya. Dan itu bukan berarti suatu yang benar atau yang salah. Ya versinya benar bagi aktor kan banyak Iya, gitu iya, loh. iya. Terbuka untuk apa aja. Ya siapa tahu jelek tapi fee-nya oke. Ada bisa, banyak. Pak. Bisa. Tergantung. Tergantung. Ke depan ada kebutuhan apa. Betul. Semua teori bisa patah. Tergantung situasi. Betul. Tergantung. Dan semua alasan itu punya pembenarannya masing-masing. Yoi. Punya. Bisa tuh. Tadi Bisa. offline masih suka dihujat gara-gara satu karakter gak bang? Kalau apa? Lagi jalan-jalan misalnya, wah ini yang di filmnya jahat nih gitu. Oh kemarin Berarti sinetron kalau sempat. antagonis gitu. Iya antagonis. Kemarin kebetulan main sinetron jadi antagonis. Sempet tapi nggak lama. Karena kan kalau sinetron itu kayak butuh waktu untuk kita bisa mendapatkan engagement atau tempat di hati masyarakat. Kecuali kayak kemarin tuh sempet apa tuh sinetronnya yang Ikatan Cinta. Ikatan Cinta yang viral banget. Wah tuh pasti tuh. Lu main di situ terus dapat karakter yang menyebalkan, pasti orang langsung ingat. Karena memang lagi tinggi ratingnya. Gitu. Iya. Tapi pasti ada ya orang yang menggabungkan kehidupan di real life dengan yang Masih ada. begitu ya. Iya. Iya kadang-kadang orang nyatuin aja. Oh kamu nyebelin banget jadi. Ya capek deh jelasinnya. Kalau dihujat, Mingkem aja udah paling dihujat senyum aja. sebagai sportcaster pernah? Pernah. Gara-gara apa salah nyebutin atau? Apa ya? Oh, waktu bawain kayak tim favorit gua terus ada yang bilang, pantesan ini MU terus yang dibagus-bagusin, sempet gitu. Tapi habis itu kayak belajar gitu. Kalau jadi sportcaster gua harus bisa membedakan. nih. Iya, gimana caranya supaya netral gitu loh. Itu versi gua juga dan sebenarnya setelah itu, Wah, itu sulit juga ya. penonton susah. terserah. Tapi sekarang TV itu kayak malah justru ini atau media sosial bahkan publik menunggu kita itu harus pro kemana. Harus Sekarang kalau main aman justru malah nggak ditonton Mat. Oh, harus gitu statement ya. ya. Iya harus kayak lu MU ya kita iya ngarahin ke itu MU bagian gitu. dari entertainment katanya. Oke. Jadi nggak tahu kenapa ya dulu memang eranya sportcaster itu harus netral supaya penonton itu bisa menikmati. Itu ada juga tuh yang masih pakai mazhab itu. Tapi ada juga yang udah lu entertain aja. Lu pokoknya bela mati-matian ini terus nanti dipatahinnya sama komentatornya. Betul. Itu jadi sebuah hiburan Show gitu loh, ya. show-nya. Iya. Karena sesuatu yang main aman aja itu kayak lebih baca buku gak sih? Textbook aja ya gitu. Iya, atau mungkin baca berita yang memang formal. Iya. Misalnya gini, bagaimana Bung pertandingan kali ini 45 menit 45 menit pertama, siapa yang lebih banyak mendominasi gitu. Baik Bung, ini pertandingan yang luar biasa, kedua tim sama-sama bermain bagus. Itu kan normatif gitu, apa ya nggak ada ya sesuatu yang menarik. Lebih enak kayak Coba kalau misalnya bahasa gini. Ini goblok nih pelatih ini, ngapain pasang ini? Saya udah bilang harusnya TV, pemain ini. TV. Nah, itu tapi TV kan. Nggak Itu. bisa dong goblok. Tapi maksudnya Tiba-tiba mungkin mas ini ada surat dari KPI. tapi setidaknya gini Mat, misalnya gini. Ini pelatih mengambil keputusan yang tidak cerdas. Saya tidak suka sekali dengan pola permainan ini. Kalau begini terus sampai 15 menit kemudian kayaknya MU Kalah, akan Bung. menang ya Nah, gitu. Itu harus ada emosinya di situ. Iya. Itu yang mungkin bisa jadi Buat sesuatu tontonan. dramatisir. Show-nya. Betul. Pernah nonton tayangan sportcaster lain nggak? Misalnya kayak NBA. Itu lebih seru juga loh. Bisa sampai lo apa gitu.
lihat Gary Neville, Iya, iya. Thierry Henry, bisa sampai diri-diri, Micha Richard sampai yang ketawa-ketawa gitu. Jadi memang jadi udah harus talk show, hiburan, udah jadi Iya ada sih. hiburannya. Kalau kemarin-kemarin kayak terlalu mungkin ya yang satu misalnya punditnya wartawan, yang satu ya sportcasternya juga nanyanya ya udah jadi kayak penjelasan nonton. Yang udah ada di buku dan Google ya. Iya, tapi ya susah juga kita mau tunjukin Sebenarnya tuh Ke- yang eranya sekarang begitu kalau gue lihat. dukungan kita kalau tiba-tiba baru opening iklan, opening kalau iklan, itu susah. opening iklan. Oke, Agak kita susah. langsung bergabung ya. Salaman doang. Udah kan, itu gak bisa Susah. juga. Ini kan kayak gini kan lebih enak kan. Maksudnya Iya, kita iya. boleh ada ketawa-ketawanya, Iya, iya. boleh kita sanggah. Kalau dulu jarang itu ada penyanggahan dari sebuah Hostnya ke iya. expertnya ya. Iya, kayaknya hostnya terlalu menghormati expertnya. Atau merasa bukan tugasnya itu gitu. Biarin aja satu arah aja gitu. Iya, disebut-sebutnya. Iya. dulu ngebacanya gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih seru kalau kita pakai ada debat, argue, terus ada emosinya. Itu bagian dari entertainment. Iya, iya. Gitu. Walaupun nanti ada bagian yang tidak setuju sama kita, hujat Betul. kita, ya udah itu Tapi bagiannya. disitulah dituntut kecerdasan dari seorang sportcaster. Iya. Bahasa yang bisa menarik perhatian, bahasa yang enggak baku, Iya, iya. bahasa yang bisa bikin melek penonton. Itu di situ. Kecerdasan dari seorang presenter. Oke. Siap. Kita masuk ke Ultimate Team, Coach. Gas. Siap. Oke, inilah Ultimate Team Bang Jamilo. Kita mau suruh untuk susun 11 pemain dalam Ultimate Team Abang yang berisikan apa nih? Apa ya enaknya Mat? Pemain 90-an aja. Boleh. Pemain Boleh. 90-an terbaik versi Abang. Boleh dicampur-campur liganya ya. Yang dulu nonton-nonton tuh boleh. Oh. Boleh Spanyol, Inggris, Liga boleh Spanyol, Liga Italia. Inggris, Liga Italia boleh ya. Boleh. Oke. Prancis. Iya. Di 90-an Bang. Ini jagoan-jagoan 90-an. Jagoan-jagoan 90-an. 90-an nih. ya. Yoi. Oke, kita mulai dari penjaga gawang. Buffon kayaknya. Oh, Gigi Buffon. banyak Gigi banget tuh Buffon. 90-an kiper Dida lah. Ini kanan siapa ya? Carlos kanan gak sih? Kiri. Kiri ya. Kanan ada Cafu di AS Roma. Di Inggris dulu ada Gary Neville. Gary Neville aja. Gary Oke. Neville. Gary Neville. Gary Neville. Back kiri. Roberto Carlos. Roberto Carlos. 2 center back. Wah, ini banyak juga Aduh, nih. udahlah gue pakai duet yang sudah terpercaya aja di kepala gue. Siapa Rio tuh? Ferdinand. Itu 2000-an ya? Ya, Nggak masuk apa-apa. 90-an juga. Masuk apa? Nemanja. Vidic. Nemanja Vidic. Iya. Mereka kan udah main dari 90-an. Central midfield. Scholesy. Paul Scholes. Scholes. Satu lagi. Wah, ini banyak nih, ada badak-badak. Aduh, dulu. banyak, iya. Ada Gattuso. Itu gue di kepala gue Iya. mau itu Gattuso atau Ada Roy Roy Keane. Keane. Roy Keane. Ada yang tadi kita sebut-sebut Emmanuel Petit. 90-an semua. Imajinasi langsung. Iya, keren-keren di sini. Edgar Davids. Gue coba mau pakai inilah Vieira. Patrick Patrick Vieira. Vieira. Patrick Vieira. Nah, salah kan maksudnya dia? Hah? Ini Vieira. Nah, salah. Wait, Patrice itu Wangga Ben, itu Widi. itu Widi Salah. Vieira ya, Dari kalau dulu. R-nya double gitu ya. Iya. Tuh, gelandang. AM. Attacking midfielder. Gue bingung nih Zidane apa Zidane lah. Zidane ya. Zinedine Zidane. Zinedine Terbaik. Zidane. Sebelah kanan. Beckham. David Beckham. Beckham enggak? Itu Bukan dong. David Beckham Beckham. boleh lah Beckham Beckham. ya? Beckham. Kiri, sudah tentu Gue lah ya. paling ingat banget tuh kenapa di era itu Beckham jadi Primadona. primadona karena seorang Batistuta pun ingin merasakan Ada di passing posisi dia. passing akuratnya dari seorang David Beckham. Oh. Saking akuratnya dia tuh Crossing-crossingnya iya, tuh ya. dia kan striker pasti gitu menunggu Iya. menunggu umpan yang sangat tahu posisinya dia tuh ada di mana dan dia bakal kemana gitu. Tapi di Piala Dunia selalu Jelek. Iya. Tapi dia tendangan Penalti bebasnya gagal. iya. Enggak yang gagal ya itulah kartu merah lah lawan Argentina. Kartu Kampret. merah ada aja yang Ada dibikin. aja. Sayap kiri. Sayap kiri ada Ryan Giggs, ada Enggak. juga banyak juga Aduh. nih. Ada Robert Pire. Robert Pires benar.
Robert Pires ya? Enggak Iya. lah, enggak. Kiri, Ada Nedved era 90-an juga. iya. Ya, Giggs lah. Giggs. Lah. Bos, Giggs 2003. kenceng banget loh. Ballon d'Or siapa bos? Siapa? Ini Oh Nedved. Nedved iya. Iya, Nedved. Depan, Depan, wah ini nih. Ronaldo botak ada. duh gua Ronaldo botak. Udah selesai itu. Kelar itu. Ronaldo botak. Itu pemain gak disiplin, gak latihan aja jago. Jago. Itu ya. Sayang cederaan Gimana coba ya. latihan? Bener. Gila itu pemain bener. Satu orang super sub. Satu orang super sub. Apakah super sub 99? Itu super sub terbaik sepanjang masuk. Udah di kepala gue super sub terbaik itu Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Iya kan? Lahir dari bangku cadangan udah itu ya. Iya. Udah pemain emang spesialis bangku cadangan. Dikasih starter ya biasa aja. Pelatih. Siapa nih? Eh, Ada tadi kita sebut banyak. Omar Hisfield. Sir Alex. Hah? Sir Alex Ferguson. Banyak tapi pelatih daerah itu. Pelatih daerah itu. Ancelotti masuk termasuk pelatih 90-an sebenarnya. Trapattoni tadi kita sebut. Mr. Trap. Fergie time lah. Fergie Fergie. Sir Alex Ferguson. SAF. SAF. Kapten. Kapten di sini. Kapten semua ini. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Anjir dulu kalau nyusun-nyusun gini. Iya, Kita mau bikin 10 line apun bisa ya. beda-beda. Bisa. Iya. Kayak Maksudnya bintang tetap semua ya. bagus. Anjir bintang semua. Sekarang karena permainan tim kali ya. Udah kolektifnya lebih nonjol. Nah, Individunya gak keluar ini ya. yang gue ngelihat sepak bola saat ini bedanya sama dulu. Dulu kita datang ke stadion itu magnetnya lebih banyak datang karena pemainnya. Iya. Iya. Kita pengen nonton Maradona, kita pengen nonton Messi, kita pengen nonton Ya ini si A, orang-orang si B. tadi itu. Orang-orang itu Zidane. Tapi sekarang kalau orang nonton bola pengen nontonnya klubnya, permainannya. Manchester City, mau nonton MU, Iya. nonton karakter sosok pemain bola itu udah gak sekuat dulu. Itu yang. Apalagi sekarang Karena- Mbappe menurut gue ya belum. Tapi itu bikin justru makanya FIFA dan UEFA pusing adalah kayak generasi berikutnya udah nggak ada keinginan di sepak bola. Karena udah nggak ada role model nih, Betul. udah nggak ada yang ini saya Beckham dulu, Beckham. Sistem anak banget ya. kecil semua Iya. rambutnya, makanya pengen jadi pemain bola gitu. Mungkin bisa jadi. Jadi penonton bola pasti akan menurun menurut abang. Enggak, belum tentu. Cuma mungkin karena faktor itu diawali dengan sepak bola modern yang saat ini tidak mengandalkan skill individu. Skill individu boleh diciptakan Iya, cuma di kotak penalti aja kan. Lu boleh baru berkreasi. berarti ya sekarang. Tapi pas begitu 3/4 lapangan lo harus kolektif, nggak boleh megang bola lama. Itu kan sepak bola modern sekarang ya Pep aja begitu lo kalau megang bola lama atau di area tengah lapangan mau ngapain gitu loh. Dan lu boleh berkreasi ketika pas masuk kotak penalti atau apa. Nah mungkin sepak bola modern itu yang mengakibatkan pemain-pemain ini nggak muncul skill individunya. Iya, sehingga nggak ada nama besar Yang lagi. beda tuh Neymar deh. Yang terasa banget gitu. Neymar waktu main di Brazil, pas begitu pindah ke Barcelona, Jadi sistem. jadi sistem. Neymarnya itu yang stylishnya hilang. Tapi emang satu sisi kalau kita ngelihat pemain yang petakilan kayak gitu, itu ngerusak mood pemain teman-teman ya nggak sih? Iya. Anthony misalnya. Anthony Gangsing. Itu mah skill biasa aja, nama juga biasa aja. Nama gak gede-gede amat. Enggak, gue aduh gila itu pembelian buruk sih buat gue. Tapi maksudnya pemain Hancur. yang bermain kolektif ya Zidane. Dulu segah itu loh, Iya. Zinedine Zidane. Nah, itu kan masih ada ya sosok karakter Mega bintang. Mega bintang dan entertainmentnya tuh ada gitu loh. Dia kayak kontrolnya, Iya. ngelewatin 1-2 pemain gitu loh. Gocekannya enak. Sekarang tuh dikit pemain-pemain kayak gitu. Anjir dulu tim sekelas Fiorentina, Sampdoria semua bintang. Dari dulu Iya, ya. benar. 7 besar tuh masih. Semua tuh ada bintangnya Bintang, gitu. Regina aja ada Nakatanya ya. Iya, Saya- benar. Perugia Iya, ada iya. Nakatanya, ada Benar. Materazzinya. Iya. Maksudnya anjir sekarang kok tim bawah kita udah gak tahu tuh pemain-pemain siapa aja. Nggak tahu. Iya kan? Iya. Sekarang tuh ya itu tadi setuju atau enggak gua mungkin yang gue lihat kacamata gue kayak gitu yang membuat pemain-pemain itu tidak muncul karakter aslinya dan skill individu yang dia punya gitu. Yang bikin tidak enak adalah Piala Dunia kan kita nggak ada ketertarikan ke negara itu yang terlalu seperti klub kan. Betul. Artinya iya pemain kan. Pemain. Artinya pemain yang Italia ada si Dan A, menurut gue Brasil. dunia sepak bola tuh harus tetap ada itunya loh. Supaya Pasti iya. alternatif. Daya tarik lah. Daya tarik Kayak hiburan. Ronaldo dan Messi. Abis Betul. ini pensiun siapa lagi yang Iya, suka iya. bola. Betul. Generasi yang suka Hero Ronaldo sama aja Messi ya. emang mau Betul. suka pemain lain. Enggak.
Nggak mungkin, pasti Mbappe Haaland nih. Mbappe Haaland. Tapi itu kan yang harapan kan. Iya. Tapi Belum, menurut gua pribadi enggak, belum. Tapi terlalu sedikit menurutku juga, maksudnya Mbappe Haaland siapa lagi? Kiper aja mulai sedikit. Iya kan, Lu lihat Vinicius. sejago-jagonya siapa Bellingham, siapa Vini, itu tuh kan di sistem sebenarnya. Iya, tapi namanya nggak Nggak ada. seterang itu gitu. Iya. Madrid Gue lagi. tuh yang masih inget tahu nggak siapa pemain? Gareth Bale sebenarnya, yang punya lari speed yang luar biasa dan itu salah satu sebenarnya muncul dia salah pindah klub aja sih menurut gue. Pindah ke Madrid ya. Iya. Termasuk waktu, Hazard. Waktu di Spurs kan dia luar biasa. Iya. Hazard juga gitu kan. Iya, Hazard tuh masih enak loh dimain Enak di banget Chelsea. itu, iya. Wah, Madrid selesai, gila. ya. Madrid kelar. Iya, Gitu. Dan semakin kesini sepak bola tuh semakin begitu. Semakin klub tim. Klub, tim, iya, iya. klub, tim, Permainannya klub, kolektif. kolektif. Nggak kolektif. boleh individual. Jadi tidak boleh ada pemain yang menjadi bintang di antara 11 orang itu di lapangan. Maksudnya untuk jadi tapi merusak matahari. sepak bolanya juga ya kan. Itu dia. Jadi kan itu kan pilihan ini. Iya. Apa namanya dilematis. Mungkin jadi pelatih ya. Kalau saya sebagai memang nonton Juve karena bukan siapa-siapa, maksudnya karena nggak ada pemain kayak Del Piero, saya nggak terlalu begitu. Iya, iya. Buffon ya pernah nangis karena Buffon karena Iya. aduh sedih banget dia nggak pernah ambil Iya. piala gitu. Iya. Champions ya. Iya. Nah gitu-gitu doang gitu. Tapi memang suka Juve-nya gitu kan. Tapi kalau nggak ada diisi pemain yang Bintang hero. iya walaupun jago juga kayak gimana ya ada yang kurang Iya. gitu. Iya, sekarang kurang banget sih ya. Kurang banget. Dulu saya suka tuh nonton tim-tim kecil, tapi ada bintangnya, nonton Itu. Brescia, ada Baggio. Betul. Dulu De Iya, Boro ada Juninho. Iya, Iya. Ravanelli ya benar. Iya. Ah. Itu ada kayak gitu. Sekarang Ravanelli tuh ya, Middlesbrough. bener-bener key player yang memang jadi pembeda tuh ada. Iya, nonton Bologna dulu ada Signorinya. Ada, iya benar. Anjir keren banget itu. Iya. Nonton. Wih anjir gini. Ada ketertarikan nonton tim kecil nih. Sekarang tuh bukan Abis. aduh Sassuolo lawan apa? Aduh apa sih ini? Udah Nggak enggak ada. sih. Udah enggak mau lagi. Kalau gue sih gue berharap tetap Ada lagi ya? ada kayak gitunya. Iya iya di masa depan ya. Tapi memang kalau kita jadi pelatih, sudut pandang pelatih kita nih, pasti akan jadi kayak sebuah problem gitu loh ketika lu di dalam tim lu ada satu matahari yang harus lu supply terus. Iya, iya, Kan nggak iya. mungkin juga nih nanti, kecuali lu Messi. Tapi media Terakhir juga tuh Messi. media juga udah enggak ini individual sih. Ya karena permainannya udah sistematis, udah tim. Yang memenangkan sepak bola ya timnya Timnya sekarang. bukan orang. Kalau Itu. dulu sekarang. media enggak sih yang bikin mereka itu menjadi Bisa. mega bintang? Tapi media juga mengambil karena yang terjadi di lapangan. Mm-mm. Di lapangannya bagus si nomor 10 yang main, pasti dia yang akan jadi spotlight gitu loh. Beritanya soal dia Beritanya semua. pasti soal dia semua. Ini memang dipuji kan sistemnya, false Sistem. nine-nya. Iya, sekarang tuh makanya Point pelatih level. tuh dapat spotlight. Pelatih. Coba Nah, sebelum ini pemecatan pelatih, Iya. pelatih keluar masuk itu jadi berita besar bahkan Betul. menutup berita penjualan transfer pemain. Betul. Coba di era Ferguson ya, di era Ferguson kalau kita ingat ya, itu kan ada Arsene Wenger, Ferguson. Habis itu pelatih-pelatih lain nggak begitu kedengeran namanya. Iya. Dan di era Ferguson aja, Ferguson dapat spotnya nggak terlalu banyak. Karena Masih tim itu ada pemain-pemainnya. Beckham, Giggs. Iya, masih pemain-pemainnya. Di Madrid, di Liga Spanyol begitu juga. Tapi setelah eranya Mourinho, Pindah, dia pinter tuh meng-create dunia kepelatihan tuh ternyata bisa Jadi entertain sebuah banget. hiburan. Iya, nah disitulah mulai tuh. Ribut sama Pep, datang cubit telinga orang Betul, gitu-gitu. terjadi transfer ganti klub, itu jadi berita lagi. Dan sekarang pas di era itu orang juga nungguin kira-kira pelatih timnya ini siapa ya? Dulu kan bodo amat pelatihnya siapa, Iya. lebih ke bintang Ya ya. dulu Nggak ada spotlight dulu pelatih. Lippi Ancelotti itu keluar masuk Juve Milan itu kayak biasa aja gitu. Biasa Nggak ada aja, yang- nggak ada yang ngeh gitu nggak loh. ada yang peduli juga gitu. Iya, Yang penting Del Piero-nya jangan pindah ya. Betul. Gitu. Yang penting Nedved-nya masih di situ ya gitu. Betul. Nah sekarang kan lebih tanda tanya Pep nih setelah City kemana? Iya, nih? iya, 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 Gitu. Pep nih udah ibaratnya Lionel Messi. Iya benar-benar. Iya, iya. Sistem apa yang bisa dia lakukan di 2025, klub baru ya. iya. Kayak gitu benar. 2025 dia ke Juve jadi apa ya gitu ya? Iya, iya, Mau iya, ke iya, Juve iya. kan dia? Betul. Jadi sekarang iya? kalau dulu peran utamanya banyak striker, sekarang itu pelatih pun jadi dapat peran di dunia pemberitaannya. Di Iya, dunia iya, obrolan kayak gini. Iya, iya. Dulu kan cuma masalah strateginya doang. Ya, kehidupan apa di balik-balik itu ya nggak terlalu menarik lah. Bangsat dulu kita yang ngikutin Hapner loh. Dari Hubner ya. Top skor Serie A udah tua banget Iya. gitu bangsat tetap jago aja tetap dia Iya. bintang gitu. Perokok berat. Antonio Di Natale, Fabrizio Micoli, Ada, bangsat ada selalu nama-nama gede. Sekarang lapis-lapis dua kita udah gak tahu. Nggak tahu. Siapa Nonton lagi? tahu. timnya doang ya benar. Iya. Oh, ada Oke. AC Milan, ada AC Milan. Kita langsung saja masuk ke SSB. Yes.
Sobat Sporty bertanya, kita udah tersambung dengan netizen di Sobat Sporty ya? Ya. Yang akan bertanya langsung kepada Bang Jamilo. Ya, Oke, halo. Halo, Iya, dengan siapa? halo dari Hari di Bogor. Oke, Hari kayaknya keseringan nelpon ya Hari ya. Saya masih ingat. Gue dapet mulu ya. Iya, nggak tahu nih. Password. Passwordnya? Maksudnya Sport 77 podcast terbaik yang gak akan ngundang Bung Toe lagi. Kata siapa tuh tambahnya? Serius itu. Gak usah ditambah ya. Podcast terbaik doang. Oke. Oke, podcast Oke. terbaik seantero jagat. Bagus. Oke, mau tanya apa buat Bang Jamilo? Halo Bang Ibnu. Siap, halo. Bang Ibnu mau nanya, Bang Ibnu kan pernah memerankan legend sepak bola Indonesia ya waktu di film Hari Ini Pasti Menang. Itu kesulitan dan cara dapat karakternya gimana gitu di film itu? Ada kesulitan nggak gitu kan? Terus Bang Ibnu kan PSMU, masih optimis nggak sama ETH nih musim depan? Siap. Oke, itu aja. Oke, makasih Hari. Terima kasih Ari. Hari lo lagi di San Siro ya? Dia Ryan Iya Ajaka dong. Surya. Oh, Ada Milan. Bung Ryan. Forza Ryan Milan. Ajaka Surya. Lagi santai di samping suara-suara, kita tahu aja Hari. Parah, rusak beneran loh. Sumpah imajinasiku. Oke, terima kasih Ari. Ya, Makasih. Oke. Ya, Yuri. Tadi kita udah bahas ya yang Hari Ini Pasti Menang. Tapi ini Pendalaman pertanyaannya sebenarnya karakternya. gue merasa jadi dejavu kayak pertanyaan dari wartawan pas lagi premier. Iya. Oh ya kayak gini pertanyaannya ya. Berarti pertanyaan Hari terlalu textbook. Nah kalau yang MU nih, ini Iya. Optimis gak sih sama ETH? Tiba-tiba mengagetkan seantero dunia. Kok bisa menang lawan City dan dapat Piala FA? Jujur waktu pas final kemarin gue sebagai fans juga realistisnya itu dari head to head, dari segi manapun MU gak akan sulit untuk menang. Kecuali cuma satu. Partai final itu selalu punya serbuk-serbuk ajaib. Iya, iya. Selalu gitu loh, selalu ada. Nah ternyata serbuk ajaibnya City kepleset dengan strateginya. Kebanyakan mabok kan pas Ten udah Hag. juara. Banyak yang bilang gitu. Iya, hangover. Iya kan, hangover, efek pestanya terlalu berlebihan. Tapi memang kalau gue lihat balik lagi MU juga mainnya rapi. Disiplin. Beda banget sama pertandingan-pertandingan Liga Inggris yang kemarin mereka berantakan. Transisi mereka itu pas begitu kehilangan bola, itu mereka lambat sekali kayak seperti main. Lo kayak main salah-salahan. Lo jaga dia ya, main bola. Kejar. Oh bola di sana. Kayak nggak jadi kesatuan tim. Iya. Jadi banyak space kosong yang dieksploitasi sama tim lawan. Lo bayangin aja sama Burnley, gila Burnley Mau posisinya ada degradasi. di mana gitu loh. Tiba-tiba seri itu main di Old Trafford juga. Jadi Old Trafford tuh kayak nggak ada angker-angkernya. Iya, emang Iya, udah kan. udah kayak tempat air terjun aja. Siapa bisa menang, curug. bisa kalah, bisa Iya. draw. Gila, itu gue bingung banget sama MU permainannya. Tapi kalau misalnya ditanya siapa yang salah, ya tetap kalau gue si pelatih. Kemarin tentang merosotnya MU posisi ke-8. Tapi kalau untuk final FA kemarin itu kayak semacam apa ya, pencucian dosa. iya. Pencucian dosanya Erik ten Hag. Dia ternyata masih punya kapasitas terus juga kualitas untuk bisa melawan tim yang memang jadi rajanya di Liga Inggris. Dia kalahin. Dan Eropa. Dan meyakinkan. Dan yang paling sakit hati untuk fans sebelah adalah tikungan terakhir Valentino Rossi. Mohon maaf Hari banget ini, nih. yeay. Mohon maaf fans Chelsea. Kita gak apa-apa Europa League. Aduh, tiba-tiba conference. Turun. Lucu banget. Terus kaget ngelihat MU bisa nyetak 2 gol itu tuh kaget banget gue. Gitu. Jadi Lawan City ya? lawan City ternyata kalau memang mereka main serius, main disiplin dan menjalankan game plan-nya yang dikasih pelatih, Bisa ya ngelawan. bisa ngelawan Bisa, seperti itu. Dan artinya apa? Kalau ditanya tadi balik lagi, masih percaya nggak untuk Ten Hag untuk musim Bukan depan? Erik Thohir ya? Bukan. Erik ten Hag. Gue masih percaya karena lu mau ganti pelatih siapapun, penyakitnya ya kalau nggak akan hilang gitu loh. Udah nggak apa-apa, gue rela kok. Tapi kalaupun mau diganti, ya gue mending start dari awal lagi aja, nggak masih pelatih pelatih dengan nama top. Nggak harus, tapi harus pelatih bagus. Kieran McKenna bagus tuh menurut gue. Ipswich ya.
Dia pernah jadi asistennya siapa ya? Tapi Ole ya kalau nggak salah. Tapi menurutku MU belum butuh pelatih yang secara taktikal keren. Tapi pelatih yang bisa disiplinkan ini pemain-pemain sih. Iya. Pelatih kayak tipikal Conte gitu. Sebenarnya kan yang Maksudnya itu dulu 2 tahun gitu ketika nama besar MU itu udah kembali di kepala pemainnya. Iya. Baru tuh Emang silakan aja. Sekarang gue tanya sama lu, Mat. Emang pelatih yang bagus itu pelatih yang seperti apa? Tergantung kebutuhan timnya gimana. Kalau menurut gua, pelatih bagus itu pelatih yang nggak cuma jago taktik, tapi juga jago memotivasi pemainnya. Betul. Jadi dia nggak cuma jago di lapangan, tapi di luar lapangan dia membina hubungan antara pemain itu juga harus jago. Betul. Itu nggak semua pelatih punya. Iya. Ada yang pinter tapi nggak bisa dia cara berkomunikasi Iya, untuk iya. udahlah ntar aja. Yang penting gue tahu nih, lu main di sini ya. Ntar lawan ini lu mainnya begini ya. Gitu. Iya makanya maksudnya kayak tipikal MU ini kayaknya atau Chelsea. Perlu ahli motivasi. Perlu pelatih yang memang No disiplin. ketika ngegolin lompat ke tribun ya gitu-gitu loh. Iya. Ya kayak Ya, Conte, tipikal Conte. Conte gitu kan. Iya. Chelsea juga berantakan Conte masuk juara Conte gitu. atau mungkin Diego Simeone. Simeone. Iya yang kayak begitulah. Kalau Iya. Mourinho kan udah pernah gitu Udah kan. pernah. Walaupun nanti udah 2 tahun ketika nama besar MU Old Trafford itu udah angker lagi. Baru gak apa-apa tuh cari pelatih yang memang untuk cari trofi lah gitu. Iya. Untuk menang terus Tapi di main balik bagus di gitu. balik sebuah klub hebat, klub kuat itu tidak harus dititik beratkan sama pelatih dan pemain. Kalau tarik mundur ke belakang, datangnya pelatih dan pemain itu dari siapa? Board. Ya. Boardnya itu penting. Kalau lu nonton Last Dance, Jerry Krause dengan memanage Michael Jordan dan bintang-bintang itu yang menghasilkan dream team dan tim hebat itu, ya ternyata dia itu punya peranan penting tapi tidak pernah dilihat sama media atau sama pemain. Disangka itu pemain yang membuat tim itu hebat, tapi kalau ditarik belakang pas begitu kontrak tidak diperpanjang semuanya, terjadilah sebuah permasalahan baru kayak gitu. Jadi hebatnya City juga sekarang bukan cuma adanya Pep, Iya. Manajemen. Sheikh Mansur menurut gue. Kejelian dari seorang Sheikh Mansur yang punya duit banyak tidak serta-merta itu menghambur-hamburkan duit untuk beli-beli orang yang gak jelas. Iya. Dan pemasukan mereka juga banyak loh. Dia bisa, kesuksesan City kan bukan berawal dari Pep. Mancini datang, ya Beli satu-satu Pellegrini, dia. Iya. itu mupuk tuh bikin pondasi. Nah sekarang hasilnya Pep. Hmm. Nah ini MU juga harus melihat itu menurut gua. Betul. Gitu. Boardnya ini juga punya peranan penting John. Iya. Ya pasti di Liga Indonesia juga begitulah. Nah itu maksudnya adalah taruh pelatih sesuai kebutuhan kan. Tim ini mau kemana nih atau Betul. kayak benar sekali maksudnya memang Vincent Kompany sih menurutku ya elah mediocre banget gitu. Burnley degradasi juga tapi butuh Munchen pelatih yang marah-marah gini Ya. dulu nih. Nanti habis itu baru didapat kasih pelatih Jerman yang bagus gitulah. Ya, asal gajian lancar ya. Pasti dong, pasti lancar. Negara luar, emang negara. Terus lanjut. Oke, kita lanjut. Ada siapa selanjutnya? Halo. Halo, ada siapakah di situ? Dengan siapa? Nah, ini dia. Halo, Ya, dengan siapa? dengan Zaki. Oke, Zaki di mana Zaki? Di Nganjuk, Jawa Timur. Di Nganjuk. Nganjuk. Mantap. Oke, Zaki passwordnya. Podcast terbaik abad ini, dunia akhirat. Bagus. Silakan Zaki mau nanya ke Bang Ibnu apa? Oke, mau tanya apa? Pertanyaan saya untuk Bang Ibnu. Kemarin kan Bang Jebret posting foto tuh bareng Bung Towel, Coach Justin, dan ada juga Bang Ibnu tuh. Beberapa orang. Terus ceritain dong gimana masa muda kalian, seberapa dekat Coach Justin, Bung Towel, oke. Bang Ibnu waktu masih muda. Sama yang kedua, sebagai fans MU, gimana sih perasaannya dipantatin sama Chelsea? Lo kocak lo. Ada salah ini. Gak apa-apa. Dia ngomongin klasmen Klasmen Liga Liga ya. Inggris. Gak apa-apa. Boleh, gak Pak, ya. apa-apa. Boleh. Oke, makasih Zaki ya. Thank you Zaki. Yuk. Sukses selalu Bang Maman. Siap, makasih Iya, bro. iya. Sukses juga. Sukses.
Nah, sebenarnya kedekatan abang-abangan ini gimana sih? Abang-abang Bung sepak Toel bola. sama Coach Justin itu dekat gak? Dekat sekali. Betul. Coach Justin Mereka juga dipersatukan oleh Tuhan. Iya. Gitu. Kita banyak kesamaan gitu. Mulai dari passion bola, Iya. iya kan. Mungkin sudut pandang aja yang sekarang ini berbeda. Sekarang ya, dulu pendapat mereka sama loh. Dulu tuh mereka berkolaborasi itu bener. Wajar, perbedaan itu wajar. Kalau ngomongin kedua ini gue melihat gue ada setujunya gini. Apa yang disuarakan Bung Toel, gue tahu gitu loh. Karena gue pernah punya Setuju, ya. yayasan yang memang berkecimpung untuk masalah pembinaan. Karena memang basic dari lahirnya sebuah tim nasional yang bagus kan lu mesti ada pembinaan. Mustahil lu punya atlet-atlet bagus. Itu sama aja lu nunggu buah yang ada di hutan jatuh gitu doang. Tanpa lu nanem, tanpa lu rawat, tanpa lu pupuk. Tiba-tiba buah itu jatuh. Tapi kan itu gak setiap musim datang. Ya. Tapi kalau lu rawat, lu pupuk, semuanya itu pasti akan berkelanjutan, berkesinambungan. Itu di negara top sepak bola dunia pasti begitu. Mereka punya pemain-pemain bagus, berkualitas, berkelanjutan karena karena pembinaan gitu. Dan apa yang disuarakan sama Bung Toel ada benernya sebagian. Tapi sebenarnya pertanyaan itu nantinya akan dijawab kok sama federasi. Mau sampai kapan? Ya tenang aja. Nanti kan biar waktu yang menjawab itu. Cuma memang gue gak akan setuju kalau terus-terusan tim nasional memakai cara seperti ini. Ya. Gitu loh. Terus liga lokalnya buat apa? Anak-anak pembinaan usia dini yang lagi SSB ini punya cita-cita untuk pakai Garuda di dadaku itu kesempatannya akan semakin kecil tipis. Kecuali dia mau SSB di sana. Betul. Dan itu soal duit lagi. Betul. Tapi kan nanti kalau anak-anak itu berkualitas, kita melahirkan sebuah pemain-pemain yang berkualitas, bukan udah pasti pemain-pemain itu akan ditarik sama klub luar. Iya. Jadi artinya sepak bola Indonesia bukan harus mengandalkan klub lokal aja gitu loh. Transfer knowledge lah. Iya. Begitu keluar dapat ilmu ditarik panggil tim nasional juga oke. Yang penting kan semuanya Indonesia gitu. Iya. Dan ya itu dia balik lagi kalau sistemnya selalu narik-narik itu nggak setuju. Tapi menurut gua ini adalah cara paling jitu dan paling cermat, paling efektif untuk bisa merubah sepak bola Indonesia. Instan ya. Merubah tiba-tiba gitu kan. Lalu abis itu Betul. baru ditaruh fondasinya di Betul. pupuk. Harusnya kan seperti itu. Iya. Nah, jangka gua- pendek ini nih. Tapi Iya. persiapan jangka panjangnya udah ada juga. Betul. Kalau nggak ada jangka panjangnya dan tidak merubah pola yang sekarang terjadi, ya kita ketok sama-sama lah. Gue yakin kok semua pasti pengamat dan pencinta sepak bola Indonesia pasti setuju gitu loh. Kalau cuma Justru bahaya cara-caranya sih gitu. sebenarnya menurutku kalau seandainya nggak ada panjangnya. Ini Betul. tiba-tiba ganti federasi nih, ganti Ketua. punya program yang berbeda nih. Pas program berbeda itu ternyata nggak pakai naturalisasi, ininya udah nggak siap nih. Betul. Yang Nggak liga ada. lokalnya udah gak siap nih. Mana? Wey, udah naturalisasi aja kita Iya. gak siap pasti gitu kan. Iya. Karena tiba-tiba terlalu tiba-tiba. Tapi itu adalah formula atau obat yang paling jitu untuk saat ini. Iya. Apa yang dilakukan sama Pak Erick Thohir dan teman-teman menurut gua. Iya. Dan sebenarnya kan obat-obat yang lain yang ditawarkan Bung Toel itu kemarin-kemarin kan udah dipakai. Iya. Berhasil atau enggak? Hmm. Kan kita lihat prestasinya. Maksudnya rekam jejaknya juga ada gitu loh. Nggak apa-apa juga, bukan berarti ini nggak boleh, ini haram apa segala macam. Boleh lah. Ketika lu suatu penyakit, lu udah obatin, lu udah cari alternatif nggak sembuh-sembuh, boleh kali ke tempat yang lain. Iya. Gitu. Wajar-wajar aja. Wajar sih. Tapi mereka sebagai teman dekat ya, termasuk abang juga ya. Dekat nonton bola bareng. Termasuk abang Dulu juga. makan bareng, kecopetan bareng. Ada kita. Itu di Spanyol itu di Madrid kita kecopetan. Mau nonton Liga Champion Inter lawan Munchen 2010. Oh, yang Inter juara. Yang Inter juara. Inter. Iya, Milito. Wah, Mourinho juara. Mourinho. Si Koci hilang dompet ya, memang satu paket lengkap. Sakitnya double tuh. Mourinho juara, hilang dompet. Kita main futsal bareng kok. Bareng. Iya. Dan lagian iya maksudnya ya Bung Toel apapun yang terjadi juga wartawan senior lah gitu. Iya. Maksudnya ya kalau kalian mau hujat jangan terlalu ekstrim Nah ya. itu dia. Sama satu Teman-teman lagi gitu. publik sepak bola atau netizen kalau mau menghujat ya punya adab dikit lah gitu. Iya. Bukan menghujat ya, maksudnya mengkritik boleh, tapi kalau lu udah unsurnya menghina, Iya, itu udah iya. nggak bagus Iya. gitu. Dan gue juga nggak pengen iklim sepak bola kita itu
selalu jagonya masalah menghujat nomor 1 di dunia Indonesia. Aduh jangan dong. Menghujat dan menguntit. Iya. Si Nathan udah gak nyaman diikutin sampai hapus bapaknya hapus Instagram. Oh begitu ya? Iya kacau bener nih kita nih. Iya kalau udah terlalu unsurnya bahasanya udah nggak ada rasis, udah ngata-ngatain nggak jelas, wah udah teh itu nggak bener. Dan budaya serang menyerang itu. Iya jangan lah, jangan. Lihat aja di luar ya paling ngecen boleh gitu loh. Iya. Tapi Gila. nyenggol kan enggak. Juara dipuja, kalah dihina. Aduh, beban ya. Iya. Berat banget. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan Bang terakhir dari Instagram. Ofrik. Apa nih? Atmosfer terbaik saat neribun bareng supporter. Udah jelas, the one and only PSS Sleman. Di Maguwo Harjo. Maguwo betul. Ngapain itu? Nonton aja? Nonton, ribun. Nonton doang? Nonton. Maksudnya bukan kerjaan atau Enggak, apa gitu? nonton. Keren itu Bang. Iya, wah keren banget koreonya. Iya. Jadi gue dapet 2 tontonan sekaligus. Nonton permainan dan nonton supporter yang menonton bola memberikan dukungan. Koreonya. Koreanya 90 menit mereka tidak duduk. 90 menit mereka berdiri. Ngecen. Terus ada koreo. Terus pas begitu ngerasain masuk ke tribunnya mereka. Ternyata kita gak boleh ngeluarin handphone. Iya. Iya. Dan banyak bule kan? Ternyata gak tau bule-bule dari mana ya kan? Serius? Iya. Iya karena Jogja dekat. Iya gak tahu Mungkin orang, ya. Orang pengen rasain karena sudah Iya. cukup dibicarakan. Terkenal loh itu. Iya makanya. Jadi orang pengen rasain beri kata sensasinya. kurva shootnya. Kadang-kadang Bang Ibnu ada bule tuh. nonton di tribunnya BCS itu. Sempet ya masuk. Di sebelah situ. Iya. Berarti gak bisa Gak handphone bisa. ya? Sempet ngeluarin ditegur. Ya udah. Ternyata kan mohon maaf gue bukannya melanggar peraturan. Tapi gue gak tahu peraturannya saat itu. Nah pas begitu ditegur ya udah masukin. Jadi kayak menikmati aja suasananya. Magisnya sih terasa banget gitu. Gitu ya paling keren. Itu barulah sepak bola. Jarang loh di Eropa tuh udah gak ada yang begitu-begitu. Jadi Dortmund nonton paling ya. bola mahal-mahal keluar. Ya mungkin kalau Liga Jerman. Apalagi kalau Liga Inggris sudah gak ada kayaknya yang begitu. Inggris sudah gak ada koreo sama sekali. Iya tipis ya teriak-teriak kan masih ada. Ngecen masih ada. Tapi kalau yang meriah penonton sepak bola Indonesia masih juara sih menurut gue. Masih layak lah. Makanya gue sekarang banyak neribun gitu. Oh sekarang ya. Ya selain bikin konten juga. Ya gak apa-apa juga. Iya, juga. seru sih tapi itu. Ya buat ini aja buat data atau Iya. buat memorable nanti Iya, waktu punya anak atau apa tuh gue dulu nonton bola tribun gitu. Iya siap. Nggak harus VIP malah justru nyarinya. Oke Tribun ya. seru. Nggak harus tribun gitu. Ya. Karena gue inget banget dulu pertama kali tribun kayaknya waktu pas lagi di Lebak Bulus. Wah, Pelita Jaya. Kita aja ya. Dengan kaosnya AS Monaco itu loh jersinya. track kameranya harus gini nih. Biar karena tribunnya terlalu. Iya nukik. Jadi harus nukik gitu. Persija saat itu nonton juga. Gitu. Jadi kayak mengenang memori-memori tribun aja serunya lompat-lompat gitu. Indonesia paling jauh kemana Bang? Udah pernah kemana Bang? Indonesia pernah ke Persipura nonton. Mandala. Di Mandala. Mandala. Oh iya. Oh, pernah nonton di Mandala? Zamannya Boas ya. Saya aja belum pernah. Itu bagus banget tuh, suka banget gue Persipura saat itu. Yang juara kalau gak salah tahun berapa ya. Lupa pelatihnya ini. 5, 7, 9, Rahmat Darmawan sempat kan. 5. 2005. Iya. Juara di Jakarta tuh. Iya. Oke. Wih, pernah ke Mandala. Pernah Mandala nonton. Ya, daripada lu cuma boboto manajemen. Gimana? Apa Duduk di VIP sama manajemen. Enggak VIP. Lebih suka Tribun. gitu sekarang Tribun. ya. Itu. Semenjak sporting itu tuh nih. Dulu weh, boboto banget tuh. Jangan Sekarang duduk di VIP. Enggak, gua kemarin kan di VIP enggak. Gitu doang. Itu tribun, balik ke tribun. Tribun. Tapi Bangkalan Acara juga tribun. seru Bangkalan. Oh, Madura. Acau, Madura. United. Iya. Madura keren. Dia tribunnya itu kayak jadi ada space gitu, lorong buat bawah melingkari gitu. Jadi penontonnya itu agak berjarak banget dengan lapangan. Wah. Gitu. Eh. Terus Oke gue tuh juga. paling menariknya sama dunia jajanannya. Kaki lima Kulinernya ya. ya. Itu gak ada di Eropa Beli begitu kacang, John. beli Gak ayam. ada John. Iya, Beli iya. kacang terus yang lompat pagar kayak kita zaman SMA beli makanan di luar.
Iya iya. Enak iya. banget itu. Itu masih ada, ntar liputannya gue ada tuh. Gue suka banget tuh. Ada apa namanya momen-momen seperti itu. Oke. Setelah jeda, istirahat, pada jajan. Nah kalau di luar negeri kan kita tahu lah Old Trafford atau apa pasti ada kantinnya, ada restonya gitu. Keluar dikit udah ada tuh jual makanan, minuman gitu. Nah ini enggak. Keluar dulu baru di apa namanya di pagar-pagar batas pagar itu baru jual. Masuk lagi. Oh, jajanannya juga cireng, cilok, batagor, gorengan gitu. Itu di YouTube-nya Bang Ibnu berarti? Ada ya. Apa YouTube-nya Bang? Jamilos Journey. Jamilos Journey itu mau Jamilos lihat Journey Neribun. kegiatan-kegiatan Trik ke Tribun. Neribun. Ya, Neribun. Banyak ya Itu. Neribun. Jangan contoh yang ini. VIP nama manajemen. Kagak Manajemen klub. Kagak Gitu. Cuma ada memang VIP. ada resikonya. Kalau nonton di Tribun, ya kita harus siap aja gitu. Foto, Oh iya iya. pasti gitu. Ini Sombong. hindari foto. Oh. Aduh, enak banget tuh foto orang. Takut banget di foto-foto apa. Padahal kan itu investasi ya Mat ya. Iya. Investasi nanti kalau saya lagi pernah- nyalek atau apa udah nggak perlu Betul. lagi. Saya Banyak pernah foto-fotonya. Itu apa di BCS Terus? Sleman pernah, maksudnya ya biasa aja gitu. Anda Ya yang biasa aja, Bang, biasa aja. Anda sekarang VIP terus. Lihat foto-fotonya VIP. Berantem. Kagak ada. Berantem. FYT. Nonton timnas di GBK, oh nggak mau kalau nggak VIP susah banget. VIP harus VIP. Fitnah aja lu. Parah banget. Tapi kalau itu kan lokal ya. Nah kalau untuk di luarnya, gue nggak tahu kenapa sekarang lebih suka nonton tim-tim kecil. Kayak kemarin ngerasain Crystal Palace, Selhurst Park. Selhurst Park tuh keren sih. Meskipun stadionnya itu, aduh ganggu sih. Kalau Ribut. kita dapet tiketnya kalau yang agak di belakang. Jadi gue waktu pas kemarin London Marathon, gue pas udah selesai maraton, gue punya waktu, masih ada beberapa waktu di London, nyari-nyari pertandingan ternyata dapat ada. Nah Arsenal gue beli yang memang agak mahal, dapatnya bagus tempat duduknya. Yang Selhurst Park, Crystal Palace gue beli yang agak murah, gue pengen ngerasain aja sensasinya seperti apa. Nah di Selhurst Park gue dapat agak belakang, nah itu agak ketutup dengan gaya arsitek stadion Inggris lama, yang masih ada tiangnya itu di tengah. Iya iya. Iya benar. Jadi kehalang ya. Iya kehalang dan dia topinya tipis ke lapangan. Iya iya. Gitu. Ya malum namanya juga tim kecil. Tapi yang menarik adalah berisiknya minta ampun. Fansnya tuh nge-chance juga luar biasa. Gitu. Makanya kalau ada tim atau fans sepak bola yang gak ngasih nge-chance dukungan. Aduh kayaknya Aneh ya. Pemain rasa aneh juga. esensi nonton sepak bolanya tuh kurang gitu loh. Dan ternyata tim kecil itu lebih berasa ketimbang tim besar. Gue nonton abis itu pindah ke Old Trafford. Ya ada nyanyi ada teriakan ada. Tapi mungkin lebih banyak turis ya. Karena tim itu kan Iya. Iya, Satu iya. tribun doang sisanya Fansnya turis banyak. tuh. Turis. Dunia tuh. Iya iya. Nah pas begitu lawannya Newcastle. Newcastle fansnya dikit, berisiknya minta ampun. Gitu. Dan Crystal Palace sebuah stadion sepak bola yang adanya di tengah lingkungan masyarakat lokal gitu loh. Sebelah-sebelah itu perumahan. Oh, di Kayak dalam Luton perumahan. gitu ya. Ya, Luton lebih ekstrim lagi. Luton kan dalam jalan. Masuk ke ini ya, masuk ke- masuk. Luton, Fulham juga begitu. Kok mereka bisa lolos verifikasi PT Liga Inggris baru Ya ya? karena stadionnya memang bagus. Dalamnya Di bagus. sana juga orang menggunakan transportasi umum. Jadi ada tram, ada kereta, turun jalan kaki ke stadion. Jadi gak ada numpuk-numpukan kendaraan. Betul, karena memang udah mikirin mereka public transportasinya tuh memang udah dipikirin. Memang dibuat orang datang ke stadion itu nggak bawa mobil. Di sini kan yang jadi masalah adalah stadion dibangun dekat stasiun dengan harapan orang datang, tapi ternyata orang masih Jalan lagi jauh. masih pakai kendaraan pribadi sehingga ya sesak lah jatuhnya gitu. Di Jadi dalamnya ya. yang dibangun dengan masyarakatnya itu gak sinkron. Belum sinkron. Mungkin nanti gue yakin lah ke depannya pasti akan terintegrasi dan bisa begitu. Iya, tujuannya apa? Orang kan Ternyata gak ada yang mau macet. Yakin gue. iya sih. Orang gak ada yang mau macet. Lebih baik jalan daripada macet. Iya gak sih? Iya. Iya. Mending kayak gitu. Ya, di sana Iya. makanya bisa lolos semua lah verifikasi apa-apapun. Transportasinya Stadionnya bagus, ya. rumputnya bagus. Makanya di sana kalau maraton pasti di jalanan tutup. Ya karena ditutup ya? public transportasinya seru banget. ada. Coach, sumpah. Apa, Hal yang paling maraton? seru adalah jalan dari tempat turunnya kita Iya ke ke stadion. Betul. Setuju. Korteo. Waduh itu enak banget kayak anjing semuanya ngecek. Iya.
Lihat. Belum lagi di keretanya, Mat. Pada udah mulai Di nyanyi. kereta tuh udah nyanyi. Udah nyanyi. Di kereta tuh di dalam kereta tuh udah anjing ini experience ini nih yang nggak mungkin ada nih. Iya. Turun jalannya tuh Jalan. sekitar ya 2 kilo bisa, 1 bisa, kilo bisa. 1 kilo bisa. Habis itu naik kumpul apa namanya beli bir. Ngebir. Oh, beli lo? Iya maksudnya supporter yang lain. Kalau saya kan ada minuman lain, ada minuman soda lain. Ada kopi. Ada gitu, mau cas HP, mau istirahat dikit sambil tunggu matchnya. Itu Masuk. rame-rame lagi. Gokil. Datang ke tribun udah ditempatin belum sih bangkunya? Bro udah dibagi bos sektor berapa, Anda sektor berapa, udah masuk ke berapa, I berapa, J berapa gitu. Tuh, nggak bakal Jadi ketuker. mungkin gak bakal ketuker itu tinggal lihat oh iya oke ini. Udah. Tapi aman. stadion yang paling aneh buat gue datengin adalah Patakor. Thailand. Tahu nggak? Bukan dong, bukan Thailand. Oh Uzbek. Uzbekistan. Uzbekistan ya? Ah, itu nonton apa bang? Kagak paham. Nggak nonton tapi gue datengin stadionnya. Lu kagak paham stadion bro. Patakor, Uzbekistan. Uzbekistan bro. Uzbek. Uzbek. Lu kagak paham. Main FM gue bilang. Oke. Kenapa Patakor unik? Waktu itu lagi ada kerjaan di sana. Terus gue energi gue untuk bola waktu itu masih gede banget. Dan gue pokoknya setiap gue datengin ke kota atau negara baru, gue harus ke stadion yang mereka punya. Gitu. Dan gue browsing, oh ternyata mereka punya Patakor. Gue beli tuh jersinya juga. Warnanya putih kuning. Putih kuning. Dia Garis. tuh pernah final Piala Champions Asia. Iya. Uniknya apa bang di dalamnya? Kalau di dalamnya sih sebenarnya biasa aja lapangannya. Cuma memang apa ya? Ini aja namanya dan timnya tuh aneh aja gitu loh. Uzbekistan, Patakor. Orang tuh nggak akan nyangka. Wih gila. Sebenarnya sih gue waktu itu ke situ ngeburu jersey. Gue nyari jersey. Jersey Gitu. aneh ya? Dulu selalu gue punyalah koleksi jersey lumayan tapi memang nggak dirawat aja jadi banyak yang hancur juga. Sampai punya Dinamo Kiev dulu, beli juga di Dinamo Kievnya gitu. Pas lagi Piala Eropa di Ukraina. Ah beli di sana. Iya. Itu juga tuh menarik tuh. Eropa Timur ternyata adabnya nggak beda jauh dulu sama kita. Parkir mobil sembarangan di mana aja. Iya. Oh mereka juga sama. Nggak tertib. Eropa Timur kan ya belum maju banget lah dan masih murah juga gitu. Dinamo Kiev. Sebelum perang. Terus oh iya benar. Oh iya Sekarang kan udah nggak mungkin. Agak susah Susah sekali. Gitu. Tapi BTW jersey, ngomong-ngomong jersey yang saya pakai, saya kasih ke Anda tahun ini berguna sekali ya. Yang mana? Dortmund. Oh, Anda iya. bisa pakai nonton di final nanti. Oh, Gokil. iya. Lihat tuh, saya datang Bagus. kemana? Di situ ya masuk. Betul. keren. Terima kasih. Masuk final. Berlin. Hah? Berlin. Enggak, aku kan kasih Dortmund. Ya finalnya di Berlin tapi. Iya finalnya di Iya, di Berlin. Jerman. Tapi Dortmund lolos kan? Lolos. Saya baru datang doang lolos. Oh iya. Lolos Gila, final. apalagi dia. Gara-gara lu ke situ Piala Champions jadi Saya Dortmund ke lolos. Juve kemarin pecat kan Allegri. Iya benar. Saya ke Dortmundnya final. Gokil. Benar. Gokil. Benar juga. Gokil. Pak Mamat nggak mau Gokil. datang ke istana. Hah? Siapa yang... Siapa tahu ada kejadian sesuatu apa gitu. Bang makasih ya sudah dapat Sportcast 77. Terima kasih sebelum balik kita punya oleh-oleh bang. Nah ini dia. Kita baca dulu 81 Indonesia Ibnu Jamil BPKW 2013. Maseno 2023 Manchester United Love. Lari. Suka lari. Yes. Maraton kan. Iya. Presenter terverifikasi selebritis FC 100. Oke. Silakan Bang Ibu ditandatangan dulu. Tanda tangan dulu. Statistiknya nih. Asli. Nah, Mantap. oke, makasih bang. Siap. Oke bang, sehat-sehat selalu ya bang ya. Siap, sehat-sehat Ditunggu juga. karya-karyanya selanjutnya. Gila, ditunggu. Betul. Nih kayak penontonnya bisa melebihi dari penonton agak lain nih. Ini. Iya. Wah berarti di atas Boas dong. Iya harus. Boas kita udah hampir 7 juta. Wih, gokil. Iya iya. Iya, berarti kalau di melebihi agak lain berarti abang melebihi Boas. Oh ya, nih. mudah-mudahan ya. Kita harus Boas- bikin kontroversi dulu di sini. Kita podcast Boas aja sampai didesak netizen suruh bikin filmnya. Wah. Iya, iya, Abang udah. tahu berapa jam? Berapa? Tebak. 4.
Ih gila, Non-stop. Kakak Boci. Non-stop kita wawancara. Jago banget tuh pemain. Ini datang, kita harus pecahin rekor 3 jam. Pas bos datang kita lebih. Langsung pecahin rekor. Tapi udah Jadi ya. 4 jam. Keren, Boci. Iya. Oke Bang, makasih Siap, banyak thank you ya. ya. Salam buat keluarga juga. Siap. Sehat-sehat selalu Bang Jamilo. Kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibnu Ibnu Jamil. Jamil. 2 jam. Gokil. Gokil. Gokil.